permasalahan teknis yang tadi. Sebelum acara webinar ini dimulai, webinar ini dimulai mengambil tema pendidikan yang bertema pentingnya pendidikan di masa sekarang. Sebelum acara webinar ini dimulai, kepada Bapak Antonius Winardi, selaku Kepala Sekolah SMA Vianney, untuk memberikan kata sambutan di acara webinar kali ini. Terima kasih. Selamat pagi semua. Puji syukur kepada Tuhan ya, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dipertemukan mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh SMA Vianney. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar, di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi. Pada webinar ini, SMA Vianney angkat dengan tema pentingnya pendidikan di zaman sekarang. Berkaitan dengan tema tersebut, SMA Vianney menghadirkan dua narasumber sebagai pemakalah utama yang menyampaikan materi terkait dengan webinar ini. Webinar ini terselenggara berkat berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami diizinkan untuk menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Felix Oktarianto, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, dan yang kedua kepada Ibu Heri Rindawati, Magister Pariwisata. Betul Ibu? Ya. Dan OSIS SMA Vianney dan Bapak Ibu peserta webinar dan para siswa-siswi sekalian yang berpartisipasi pada webinar kali ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan dalam penyajian serta keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Akhir kata, semoga peserta webinar mendapat manfaat yang besar dari kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Maria. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama acara webinar berlangsung. Kepada Felicia, dipersilakan untuk membaca tata tertibnya. Tata tertib webinar. Semua peserta wajib bergabung di Zoom Meeting melalui link yang sudah diberikan. Semua peserta diwajibkan untuk mengikuti dan menyimak acara webinar sampai selesai. Semua peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan webinar sesuai dengan arahan moderator dan host acara. Media speaker yang ada pada monitor peserta dalam posisi mute atau dinonaktifkan. Host akan menonaktifkan speaker peserta yang masih dalam keadaan nyala atau on. Semua peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama webinar berlangsung. Saat sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Media share screen akan dimatikan dan hanya akan dibuka bagi narasumber. Peserta tidak diizinkan keluar atau masuk meeting room, leave atau merequest join kembali, dan yang terakhir, host berwenang meremove peserta yang mengganggu jalannya webinar. Untuk selanjutnya, acara webinar akan diambil alihkan kepada Aileen Evangelia Wibowo dan Matthew Brian Donovan. Dipersilakan untuk memulai acara webinar kali ini. Selamat pagi teman-teman dan guru-guru yang telah hadir di webinar memperingati Hardiknas hari ini. Gimana? Kalian semangat gak karena webinar pada hari ini? Pasti dong, apalagi tema kali ini seru nih. Emang apa, Don, tema kali ini? Tema kali ini itu tentang pendidikan di masa sekarang nih, Fa. Oh, gitu ya. Sebenarnya sih kurang menarik, Don. Jangan salah dulu nih, Fa. Pada tema kali ini tuh kita kedatangan pembicara yang seru loh, dan juga kita bisa tahu pendapat mereka gimana tentang tema kali ini. Iya juga ya, Don. Kok nggak kepikiran sampai situ? Emang siapa pembicaranya, Don?
rahasia dulu dong, seiring acaranya kan pasti terungkap kok. Masa main rahasia-rahasiaan, Don? Padahal kita berdua moderatornya. Ya udah deh, ini tak kasih tahu aja. Pembicara webinar kali ini itu Bapak Felix Oktarianto Eskom MM dan Ibu Heri Windawati SST Par Empar dari Universitas Podomoro. Oh gitu, pembicara kita kali ini Bapak Felix dan Bu Heri dari Universitas Podomoro. Oh iya, Don. Boleh ceritain nggak latar belakang singkat mengenai Bapak Felix dan Bu Heri? Boleh banget dong. Kita mulai dari Bapak Felix dulu kali ya. Bapak Felix Oktarianto adalah dosen tetap yang mengajar di Universitas Agung Podomoro. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara, jurusan komputer pada tahun 2002, dan melanjutkan menempuh pendidikan S2 jurusan manajemen di Universitas sama pada tahun 2004. Selanjutnya Ibu Heri Windawati adalah dosen tetap yang mengajar di Universitas Agung Podomoro. Menempuh pendidikan D4 jurusan pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 jurusan pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada tahun 2014. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut pembicara kita kali ini untuk tema pendidikan di masa sekarang. Selamat pagi Pak Felix dan Bu Heri. Selamat pagi Matthew. Selamat pagi, Matthew. Terima kasih nih Pak sudah bersedia untuk menjadi pembicara di acara webinar yang diadakan oleh OSIS SMA Vianney kali ini. Baik, untuk memulai webinar pada pagi hari ini ya Bapak Felix dan Ibu Heri dipersilakan untuk menyampaikan materi dengan tema pendidikan di masa sekarang. Thank you Matthew, terima kasih banget. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman dan Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan Sir Felix, boleh ya Sir Felix panggilnya Sir Felix aja gitu ya, biasanya di sini dipanggil begitu. Untuk menyapa, terima kasih kepada Pak Anton, Pak Antonius Winardi, Pak Pili, Bu Yuni, Bapak Ibu semua yang mungkin saya nggak tahu nih ada hadir atau tidak, tetapi saya sempat terinfokan ada mungkin Ibu Idayanti, Pak Bruto, Bu Woro, Bu Frida, Bu Haryani, dan Bu Valeria. Kami sangat happy dari Podomoro University bahwa, wah hebat juga nih, Sekolah Vianney memang menyelenggarakan event yang berbeda. Kenapa? Karena biasanya berbagai sekolah itu menyelenggarakan event yang bergerak tentu guru-gurunya. Yang bergerak mempersiapkan adalah dari pihak sekolah. Tetapi ini ternyata dari siswa-siswanya yang OSIS-nya yang menyelenggarakan gitu ya. Jadi provisiat, selamat, congrats buat Aprilia, Felicia, Eileen, Matthew ya. Anda semua sudah siap menjadi event organizer nih kayaknya. Ya, thank you. So hari ini teman-teman izinkan saya Sir Felix dan Bu Wiwin, Miss Wiwin untuk kita berbagi sharing cerita mengenai kenapa sih yang disebut pendidikan itu penting gitu ya. Termasuk buat teman-teman yang sekarang masih ada di belakang off cam kamera, tidak perlu khawatir, kami tidak pernah mewajibkan Anda harus buka kamera, tidak. Kalau mau buka, terima kasih, monggo. Kenapa? Karena apabila Anda membuka kamera, Anda mentransfer energi Anda kepada kami semua. Ya, jadi nggak tahu benar nggak nih Pak Antonius, bahwa biasa kalau di sekolah guru-guru ngalamin nggak, apabila teman-teman siswa buka kamera kita lebih semangat ya nggak ya Pak ya? Betul. Kita mengharapkan memang buka kamera. Oh malah diwajibkan ya? Iya, kalau sekolah harus dong ya. Siapa tahu kalau nanti ujian juga, oh ternyata anda kelihatan nih sedang tidak ada di sana gitu. Ya, benar, minimal Pak. Pas absen gitu. Minimal pas absen, benar. Ya, setuju sekali. Okay. Jadi, nah terima kasih banyak Pak Antonius. Teman-teman yang ada di sini ada sekitar 70-an siswa gitu ya. Selama nggak nyampe 1 jam, tapi semoga dalam waktu yang singkat ini, nanti apa sih yang bisa Anda dapatkan? Ini janji Miss Wiwin dan janji Sir Felix buat kamu. Kita ngobrol dikit, tetapi semoga ya, kalau kalian benar-benar ngikutin dan memperhatikan, kalian akan dapetin suatu insight, suatu pandangan baru, bahwa selama ini buat teman-teman yang terutama nih, kalau sempat kepikiran, Sir, saya belum tahu nih, sebenarnya nanti gede, masa depanku kayak apa? Masih
belum kepikiran sebenarnya cocoknya mau jadi apa atau kerja apa, pendidikan tuh jadi penting nggak sih? Mungkin ada pernah juga dengar dari kakak kelas atau dari bahkan orang tua mungkin ya, bahwa wah kadang-kadang yang penting itu kita waktu pas di lapangan nih nanti bisnisnya, waktu pas kerjanya, yang apa yang dipelajarin di kampus atau di sekolah mungkin nggak terlalu banyak kepake. Nah, apa benar seperti itu? Ya, hari ini kita akan coba ulik ya. Izinkan Sir Felix untuk men-sharingkan screen. Maaf, bolehkah panitia memberikan kepada saya supaya bisa share screen? Dari tadi saya mencoba nih, sayangnya tidak bisa men-share screen. Belum diberikan akses. Baiklah, sekarang sudah. Terima kasih banyak. Oke. Ya, teman-teman. Jadi tema kita hari ini memang pentingnya pendidikan. Ya, kalau dari panitia mengatakan zaman now. Nah, pertanyaannya, emang zaman dulu pendidikan nggak penting ya? Ya, nah sekarang kita akan coba lihat yang lebih spesifik ya. Penting buat siapa? Buat kamu gitu ya. Nah, kenapa bisa penting buat teman-teman semuanya nih yang hadir di sini gitu ya? Buat yang masih kelas 10, 11 atau ada yang 12 ya, untuk nanti mencoba makin paham. Pendidikan itu sebenarnya benar-benar janjinya seperti apa sih? Apakah kalau kamu lulus beneran bisa langsung kerja? Apakah memang itu membentuk karaktermu atau seperti apa? Nah, kita akan coba lihat beberapa hal mengenai esensi dari apa yang sebenarnya sudah kamu alami selama di SMA Vianney dan kemungkinan nanti di kampus manapun juga ya. Oke, sekedar tak kenal maka tak sayang. Kita tadi terima kasih panitia sudah membacakan sekilas gitu ya, tetapi Sir Felix dan Miss Wiwin coba akan sharing sedikit kepada teman-teman nih pengalaman kita. Miss Wiwin ini sebenarnya adalah HR practitioner nih teman-teman. Jadi Miss Wiwin itu sudah malang melintang, pindah-pindah hotel gitu ya, menjadi seorang human resources dari hotel, memberikan banyak sekali training-training dan pelatihan. Jadi berhubungan sama manusia. Ya. Nah, ini yang penting nih, dari sana ketahuan. Oh, kalau perusahaan mencari karyawan, apa yang dilihat dari karyawan? Ya. Nah, Miss Wiwin juga bergabung sebagai educator di Podomoro University. Banyak sekali menghandle, terutama beliau mengkepalain bagian internship untuk bagian Anda magang nanti seandainya di Podomoro University. Kemudian kalau Sir Felix sendiri pengalamannya saya adalah branding consultant, jadi sudah pernah dulu menghandle berbagai klien-klien seperti OkShop, Nokia, Samsung, Shaklee. Nah ini, tetapi kemudian saya memang sangat cinta dengan pendidikan, maka lebih fokus sekarang ke educator. Nah, mari kita masuk ke mengenai education. Seberapa penting? Sir balik dulu nih. Kalau Sir sukanya memang agak jahil ya, nggak mau dong Sir yang ngajar sendirian. Mesti kalian juga ikut sharing. Jadi kalau menurut kamu, nah Sir balik deh, karena ini panitianya OSIS nih. Izinkan saya ya Pak Pili, Pak Antonius, untuk mencoba menembak nih. Buat teman-teman panitia OSIS, kalian menyelenggarakan event dengan judul pentingnya pendidikan di zaman now, gitu ya. Bagi kalian sendiri, seberapa penting dan mengapa itu penting? Ada yang mau mewakili atau Sir tunjuk nih? Oh baik, sepertinya Sir mesti nunjuk. Kalau gitu kita mulai dari MC kece kita aja deh. Halo Eileen, sharing dong. Dibalik ya, ini mungkin MC bilang, mestinya kita yang mewawancarai Sir, kok jadi Sir yang mewawancarai kita sih? Eileen, sharing dikit Eileen. Ayo, Ya, menurut kamu apa nih? Menurut penting nggak? Penting nggak pendidikan untuk kita sendiri sekarang? Penting sih, kan pas kita gede kan kita pasti membutuhkan duit untuk menghidupi sehari-hari. Makanya kita perlu pendidikan agar kita bisa diterima di tempat-tempat magang yang kita ingin atau tempat kerja yang kita ingin gitu, Sir. Kece, Sir suka banget karena Eileen langsung to the point, practical, nggak pakai basa-basi.
Dan itu penting, ya. Gak pakai basa-basi. Memang benar, namanya kalau kita kerja cari duit atau bahkan bisnis cari duit. Nah, untuk mencari duit, apalagi kalau kerja sama orang gitu ya, mau nggak mau yang ditanya juga dari pendidikan dulu nih sebelumnya, ya. Tapi bagus banget Elit. Teman-teman semua, 70 orang di sini, Sir mau minta nih, kasih reaction buat Elit. Yuk, ayo dong, Sir pengen lihat dong, kasih dong reactionnya. Supaya tahu nih nggak tidur nih, mana nih. Nggak perlu buka kamera, nggak apa-apa, tapi supaya tahu tidak tidur, kasih dong hati, jempol. Ya, thank you Owen, thank you Natalia, thank you Felicia, thank you Stefania. Nah, ini yang teman Sir tahu nih, jadi tidak tidur ya. Memberikan reaction. Sip. Nah, sekarang satu lagi nih. Kali ini, Sir akan minta bagaimana kalau kita tanya kepada Gilbert? Ayo Gilbert, boleh dong sharing dikit. Menurut kamu gimana? Penting nggak sih? Kalau nggak penting nggak usah takut loh ya. Ngomong nggak penting nggak apa-apa. Boleh, boleh banget. Sih, pendidikan ya sangat penting sih kalau buat misalnya bisa pekerjaan kan juga butuh namanya pendidikan juga. Jadi misalnya kalau kita ada satu pekerjaan, pekerjaannya ini bisa melakukan pekerjaan yang lainnya juga. Oke, kalau gitu Sir nanya satu nih Gilbert. Kamu udah pernah kepikiran belum? Pengennya nanti kerja apa? Apa? Jadi chef. Chef, wow, jadi chef. Bu Aprili, apa namanya? Ini benar-benar bagus banget nih. Guru BK-nya Bu Yuni ya. Bu Yuni, tanya deh. Gilbert bisa masak nggak? Oh, pintar dia suka bantuin mamanya. Oh, bagus. Ya, bagus. Bahkan semua udah pada tahu gitu ya, keren. Kak Nove, calon chef Kak Nove. Langsung. Oke, terima kasih. Thank you banyak Gilbert ya. Nah, sekarang mari kita kembali ke presentation sebentar nih. Jadi tadi Eileen sama thank you banget Gilbert udah sharing ya. Nanti kita akan coba sama-sama lihat ya. Sebenarnya bener nggak sih? Atau jangan-jangan itu cuma anggapan. Kita mengira penting padahal enggak gitu ya. Mari kita coba lihat satu-satu. Ada orang-orang yang bilang, pernah nggak dengar? Ya, jadi mungkin kakak kelas, mungkin orang tua bahkan maybe bahwa wah sayangnya banyak nih yang nggak kepake gitu. Mungkin bahkan kalian pernah sendiri bertanya-tanya. Contoh. Saya pengen tahu dulu. Di sini rata-rata kebanyakan sosial atau eksakta ya? Belum penjurusannya. Sosial, lebih banyak sosial. Lebih baik sosial ya Bu Yuni. Terima kasih. Nah, misalnya kalian belajar tentang sosiologi, tentang sejarah, ya. Menurut kalian kepake nggak waktu kuliah nanti? Sorry, kalau kuliah pasti kepake. Kepake nggak waktu kerja nanti? Ya? Enggak. Oh, yakin? Nanti di sini ada guru sejarah nggak ya? Guru sejarahnya sedih dong ini ya. Oke. Lalu kemudian pernah nggak teman-teman dengar ada orang yang bilang, nggak kuliah juga bisa sukses kok. Lihat tuh ada yang buka toko sukses nggak kuliah. Yes, iya ada gitu ya. Terus kemudian, Sar sekarang nanya, siapa yang tahu sama 3 wajah ini? Coba sebutin namanya. Kayaknya semua masing-masing punya barangnya deh. Ayo, boleh nggak? Coba siapa yang bisa jawab? Masa perlu Sar tunjuk? Ada yang memvolunteer? Tidak? Baik. Kalau tidak, nggak apa-apa. Coba saya, Sir. Oh, mantap. Sopo nih? Boleh tahu namanya? Matthew, Sir. Matthew yang... Oh, Matthew. Sorry. Karena di sini kameranya, Sir, cuma 4-4 ya. Oke, Matthew. Silakan. Yang pertama itu Steve Jobs. Steve Jobs itu yang pendiri Apple. Bagus. Terus yang kedua itu Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook. Sekarang mengakuisisi Instagram. Nah, bener banget nih, kece. Terus Gates, dia itu Windows dan Microsoft. Dan dia juga seorang filantropis ya, dermawan dunia. Yang sayangnya barusan cerai. Nah, teman-teman,
Pernah kali ya dengar ya, ada orang-orang yang suka atau motivator yang suka mencontohkan. Bayangin, Steve Jobs itu drop out dari kuliah. Nggak selesai dia, ya, tapi bisa bikin iPhone. Mark Zuckerberg itu bahkan sekarang kalian semua pakai Instagram kali ya. Siapa yang nggak punya Instagramnya? Ayo, ya. Terus kemudian Bill Gates, komputer nggak usah ngomong apa yang ada di dalam komputer kalian gitu ya, semua produk dia gitu. Nah, itu mereka drop out semua. Jadi pertanyaannya apakah pendidikan itu penting? Sayangnya, kalau orang yang benar-benar ngerti dan bahkan nanya kepada 3 orang ini, yang pertama udah nggak bisa ya, udah almarhum beliau gitu ya, Steve Jobs sudah almarhum. Tetapi mereka pernah ada buku memoirnya. Tiga-tiganya mengatakan penting. Ya. Nah, teman-teman, rahasianya nih ya, mereka bertiga memang DO, memang drop out, tidak selesai kuliah. Tetapi perbedaannya, mereka adalah satu di antara puluhan juta orang. Mereka memang sudah jenius. Jadi nggak usah kuliah pun ya memang sudah hebat gitu ya. Nah, that's the problem. Bahwa banyak orang mengira segampang itu, padahal tidak. Ternyata mayoritas, kalau kita balik nih, CEO atau pemimpin perusahaan yang ada di sekitar kita. Di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di berbagai negara. Tapi mayoritas ya. Mayoritas CEO, mereka nempuh pendidikan nggak? Yes, nempuh pendidikan. Mereka sekolah, mereka kuliah, mereka kerja, ya semuanya menempuh pendidikan. Jadi memang contoh-contoh yang tidak begini tuh hanya ada bocor ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa ini memang eksepsional, perkecualian saja. Rata-rata semua orang tetap membutuhkan pendidikan formal, ya. Lalu kemudian masalah kepake nggak kepake. Nah, saya mau kasih tahu rahasianya. Yes, 80% teori atau hal yang Anda pelajarin sesungguhnya kemungkinan tidak Anda pakai di dunia kerja. Tetapi pentingnya pendidikan bukan di masalah kontekstual teori yang Anda pelajari tadi. Kita akan sama-sama ulik ya, pentingnya di mana sih gitu. Ya. Dan itu juga harus dilihat. Kalau teman-teman sosial mungkin nggak terlalu masalah. Tetapi kalau teman-teman teknik misalnya, kalau Anda nyemplung ke arsitek, percayalah bahwa nanti apa yang akan Anda pelajari di dunia arsitektur waktu kuliah, itu yang kepake 50%-nya. 50% memang nggak kepake. Tapi 50% yang kepake itu penting, dasar. Kenapa? Karena itu dasar. Kalau kalian nggak ngerti ya roboh bangunan. Ya nggak mungkin nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin kalian nggak ngerti soal misalnya fisika dasar, struktur dasar, mengenai bagaimana keseimbangan, bagaimana bangun atap, bagaimana angka kerja, itu semua kalian pelajari. Dan itu memang berguna buat kerjaan. Ya. Oke, kita lihat lanjut. Ini dulu, bukan dulu, Desember tahun lalu ya, Desember tahun lalu itu Podomoro University Expertise Center menyelenggarakan seminar tentang kita ngumpulin para industri expert nih. Kita tanya sama industri expert dari Microsoft, dari Hero, dari Jobstreet. Jobstreet itu tempat lowongan kerja paling nomor 1 di Indonesia ya. Itu kita tanya sama mereka. Jadi apa sih? Bagaimana sih orang-orang di dunia kerja itu mau menyeleksi karyawan, menerima karyawan? Ya, ternyata mereka sharing bahwa ke depan nih teman-teman, pekerjaan itu makin meningkat membutuhkan keahlian. Sehingga pendidikan makin lama makin penting justru. Ya, karena yang dibutuhkan bukan cuma orang yang sekedar asal tahu, tapi memang harus mendalam. Harus misalnya contohnya kalau kita bicara mengenai pabrik-pabrik, ya robotika, ya teknik industri, itu mendalam belajarnya. Ya, kalau kita bicara kedokteran sekarang semua orang berlomba-lomba bikin vaksin jadi sesuatu yang istilahnya umum, padahal sebelumnya itu sebuah bidang khusus gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang memang perlu pelajari pendidikan tekniknya yang mendalam. Mereka ini dari Jobstreet, saya kutip ya dari Jobstreet, bahwa banyak pekerjaan akan hilang, banyak pekerjaan baru akan muncul. Nah, ada pekerjaan yang sama tapi kompetensinya baru. Nah, contohnya beberapa top 10 yang kalau misalnya tertinggi ya sekarang ya, bukan masa depan. Kalau yang sekarang ada di Jobstreet yang dipasang, itu ternyata manufacturing, engineering, building construction, computer IT, itu semua jelas kita butuh pelajarin tekniknya. Nggak bisa tanpa tahu tekniknya. Bahkan di restoran dan hotel. Ya, bagaimana cara kita bikin seperti tadi misalnya kalau ada yang suka chef, suka memasak, pastry, itu semua ada ilmunya. Ya, jadi nggak bisa cuman asal belajar. Ini hard skill saya lewatkan. Nah, ini soft skill yang dibutuhkan di karir bisnis. Coba lihat, kayak komunikasi, leadership, problem solving. Ini permintaan industri.
Dari permintaan industri ini berarti kita balik. Kita cari tahu apa sebenarnya di balik pendidikan yang membuat kamu jadi bisa sukses di masa depan. Contohnya maksud saya, kalian 6 jam benar nggak sekolah tiap hari? Atau sekarang di masa pandemi berkurang? Atau lebih? Setiap hari berapa jam sekolahnya? Ada yang teman-teman bisa jawab? Kurang lebih 6 jam, Ustaz. Kurang lebih 6 jam ya. 6 jam di sekolah. Nanti kalau kalian kuliah bisa jadi lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai ada yang nginep di kampus misalnya, enggak kalau beberapa kampus gitu misalnya, kalau kalian aktif. Lalu bagaimana yang sebenarnya dipelajarin dari berjam-jam hidup kalian itu? Apakah memang benar-benar kayak misalnya contohnya fisikanya, apakah benar-benar rumusnya, apakah benar-benar teori hafalannya? Sesungguhnya yang Anda pelajari dari pendidikan, entah itu selama SMA maupun waktu kalian kuliah, satu, masalah disiplin. Disiplin ini yang sebenarnya melebihi semua dibalik dari materinya sendiri. Contoh, mungkin guru-guru kalian, wajib jam sekian sudah hadir, udah pasti ya. Nah, terutama ini Sir memang salutnya sama sekolah-sekolah basisnya, ya misalnya sekolah-sekolah seperti Vianney. Sekolah-sekolah Kristen dan sekolah-sekolah Katolik zaman dulu punya, oldies punya itu yang justru malah sangat keren. Kenapa keren, kata Sir? Karena sangat mementingkan disiplin. Benar nggak sih Pak Antonius? Kita tanya. Betul. Betul ya. Jadi setahu Sir dari sejak zaman Sir kecil dulu sampai sekarang nih udah tua gitu ya, itu sekolah-sekolah Katolik seperti Vianney itu sangat disiplin gitu ya. Nah, ini teman-teman jangan kalian pandang mungkin selama ini nggak kepikiran. Selama ini cuma mikir guru gua galak, guru gua nyebelin deh, nggak tolerir, nggak tolerir gitu ya. Ternyata teman-teman, disiplin itu adalah pembentuk paling penting buat nanti sukses di kerjaan atau bisnis. Serius, ya. Dalam segala bidang. Contoh bahkan. Kalian pengen punya badan bagus, siapa nih cowok-cowok gitu ya. Kalian pengen punya badan bagus, kalian mesti olahraga gitu. Katakanlah entah itu olahraga lapangan maupun olahraga nge-gym misalnya. Itu butuh disiplin semua. Kalian yang pengen nyanyi, kalau nggak sering latihan, kalau kalian latihannya ngasal-ngasal, ya nggak akan jadi. Itu butuh disiplin juga. Jadi sesungguhnya, mau selama kuliah, mau selama di SMA, ternyata teman-teman, yang bikin kamu sukses bukan masalah kamu hafal nggak tahun berapa perjanjian Rengas Dengklok gitu ya. Ya bukan itu. Apa rumus kimia, garam. Ternyata bukan itu. Tetapi ternyata proses selama kalian belajar itu dibentuk dengan disiplin, itu yang bikin penting dalam pendidikan. Ya. Yang kedua, structural dan critical thinking. Bagaimana supaya kita mampu berpikir runut. Oh, ini dulu baru itu. Contoh, misalnya tiba-tiba Bu Yuni bilang, teman-teman, kalian tolong bikin paper tentang masalah putus cinta. Ya, karena guru BK gitu ya, misalnya. Tentang putus cinta, boleh dong serba ngasal. Pernah nggak sih Bu Yuni dikasih tugas begitu? Kayaknya sih belum. Ntar yang punya pacar, wah orang nggak pernah kan gitu jawabnya. Nah, nggak apa-apa, yang nggak pernah lebih objektif. Siapa tahu kan justru karena lebih orang ketiga bisa ngelihat. Nah, kalian begitu ditugasin paper-paper kayak gitu, mulai harus berpikir. Nggak bisa asal ngebanyol dong. Nggak bisa asal ngomong dong. Gimana nih cara mencarinya dulu? Apakah saya harus cari tahu dulu tentang siapa pakar cinta? Gitu ya. Siapa yang menurut kalian di sosial media yang merupakan ahli relationship, atau mungkin psikolog yang terkenal, atau buku. Jangan-jangan kalian malah ada yang sudah pikir, cari buku filosofi. Waduh, berat banget gitu ya. Nah, tapi structural dan critical thinking itu yang dibentuk di sekolah dan kampus sebenarnya teman-teman. Terutama di Podomoro University. Di Podomoro University kami kasih tugas-tugasnya sebenarnya asik-asik loh. Ada yang cuma suruh bikin TikTok. Ada yang cuma suruh bikin Anda posting Instagram. Tapi jangan salah, di belakangnya membutuhkan Anda harus critical thinking. Harus mikir dulu. Ya, nah itu teman-teman. Jadi bukan cuma masalah tugasnya, tetap isinya, melainkan prosesnya. Terus kemudian creativity, udah jelas. Ya. Jadi kalau di Podomoro University kasih Anda tugas-tugas yang seperti misalnya even bikin TikTok, oh kita nggak mau terima yang sembarangan, nggak mau terima yang ngasal-ngasalan. You bikin mesti harus yang kelasnya bisa viral gitu ya, kelasnya yang harus maksudnya ya at least ala-ala lah gitu ya, ala-ala ke arah sana. Harus kreatif, harus mikirin kreatif.
Nah, paling penting, time management. Jadi sebenarnya yang kalian pelajari selama sekolah di SMA Vianney dan nanti di kampus, yang mana semoga tentunya Miss Wiwin, ya nggak Miss Wiwin, kita harapin semoga Podomoro University ya Miss ya. Pasti. Nah, ini adalah time management karena sangat banyak deadline gitu ya. Kalian tiba-tiba paralel. Kalau sekarang berapa mata kuliah nih dalam satu semester teman-teman? Nanti waktu kalian masuk kuliah sama juga tiba-tiba SKS-nya 20 SKS banyak. Dosen A kasih tugas, dosen B kasih tugas. Time management. Apalagi kalau yang mau pacaran ya enggak? Mesti dong. Aduh, gue juga mau pacaran nih, Sir. Boleh. Atur tuh waktu. Atur, ya, atur. Jadi deadline-nya perlu diatur, time management perlu diatur. Dan otomatis multitasking. Kalian belajar mengelola banyak hal sekaligus. Contoh, sekarang Sir lihat nih di SMA Vianney bagus banget, ekstrakurikulernya banyak, ya. Nah, Sir tanya dulu sama teman-teman di sini, siapa yang ikut lebih dari satu ekstrakurikuler? Ada nggak nih? Selama PJJ ini ekstrakurikulernya memang agak Dulu Bu, nggak apa-apa, iya. tenang saja. Oke. Kita bicarakan pandemi pasti berlalu. Kalau selama PJJ jelas Percaya nggak aja mungkin. Ya. Pede lah, oke. Terima kasih Bu Yuni sudah mengingatkan. Saya Felix tanya Rian deh. Rian, kamu punya berapa UKM? Ikut berapa ekskul? Kalau bisa itu Pak 2 sih. 2. Minimal apa aja 2. tuh yang kamu ikut? Kalau ada volley saya ikut volley. Terus basket kan pasti ada. Jadi saya ikut basket. Oh, ini olahragawan nih. Bagus, sportif. Oke, thank you Rian. Nah, Sir pengen biasanya nembak yang kagak buka juga. How about Jeremy Xiao? Jeremy, are you there? Ini sekalian testing nih. Masih ada di sana tidak? Nggak ikut ekskul sih biasanya. Oh, nggak ikut ekskul. Oh, bagus. Berarti banyak waktu luang dong. Ngapain aja tuh? Nulis cerita doang di rumah. Oh, boleh share nggak? Itu bagus. Terus bukunya apa aja tuh? Belum ditulis selesai sih, belum diketik sih. Hanya nulis biasa doang. Oh, itu langkah bagus loh Jeremy. Tapi wujudkan ya. Siapa tahu kamu bisa jadi penulis beneran. The next Terelie. Satu lagi Janice. Thank you Jeremy. Janice, ayo sharing dong. Janice Evelyn. Saya nggak ikut ekskul apa-apa sih, Sir. Oh, baik. Kenapa tuh? Boleh sharing nggak kenapa? Soalnya kan kalau biasanya tuh kalau sekolah itu kan pulangnya sekitar jam 2:30 kan. Nah, terus saya itu di gereja itu kan ada pelayanan, jadi saya harus ngurusin pelayanannya gitu, ada beberapa. Jadi saya nggak ikut ekskul karena itu sih alasan utamanya. Keren. Itu namanya sama aja sih kamu sudah ikut ekskul gitu ya. Jadi walaupun nggak ikut ekskul di sekolahnya, tetapi kamu pelayanan di gereja. Nah itu juga sama, itu produktif namanya. Waktu kamu dipakai produktif. Bagus. Thank you, Janice. Oke, teman-teman. Multitasking itu penting. Kenapa? Karena percaya atau enggak, kalau kamu nanti waktu berkarir, bidang apapun juga, perusahaan apapun juga, kalau kamu mau duduk di level manajemen, itu kamu disodorin banyak banget. Ada project A, project B, project C, kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C. Jadi kamu mesti multitasking. Nah, kalau kamu sudah terbiasa dari sejak SMA, punya banyak kegiatan. Dari sejak kuliah, kamu ikut berbagai macam UKM, organisasi, dan sekaligus sambil kuliah. Itu melatih diri kamu untuk siap, benar-benar siap di dunia kerja. Menghandle tanggung jawab banyak. Ya, multitasking tadi. Oke. Terus kemudian, interpersonal skill, komunikasi. Itu juga penting. Ya. Jadi ini adalah bagaimana kalian nanti harus berhubungan sama banyak orang. Nah, sekarang sudah terjadi dengan minimum teman-teman di kelas kamu. Dengan minimum guru-guru kamu. Kalau waktu kuliah, lebih luas. Kalau kamu join organisasi, kamu mungkin harus bikin event. Waktu kamu bikin event, kamu berhubungan sama sponsor, berhubungan sama pihak luar, industri. Nah, interpersonal skill makin banyak. Ya. Of course, leadership dan teamwork, responsibility, tanggung jawab kamu, dan emotional growth. Emotional growth ini penting, teman-teman. Waktu selagi masih muda, darah tinggi gitu ya, menggebu-gebu. Jadi istilahnya nafsu banget gitu.
Mau ini, mau itu, tetapi begitu ada halangan, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Mungkin kalian jadi down, kalian jadi frustrasi, kalian jadi sedih, kalian jadi marah, ya. Atau waktu berhubungan sambil kuliah, sambil pacaran, kemudian putus pacar, atau jangan-jangan pacarnya selingkuh, gitu ya. Nah, itu semua bisa mengakibatkan berbagai macam emotional growth. Nggak usah khawatir, jalanin aja, karena itulah bagian dari pendidikan. Ya, kalau kalian di SMA enak, ada Bu Yuni ya enggak ya? Sering dicurhatin nggak Bu? Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari perjalanan kalian dan sesungguhnya inilah pentingnya pendidikan. Ya, kalau nggak ngalamin memang justru malah nggak bakal paham. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian menemui kesulitan, hambatan, problem hidup gitu ya, problem hidup udah berat gitu ya, itu adalah bagian dari pendidikan. Lalu ada dua lagi yang terpenting, cara kerja. Kalau kalian ikut kuliah, kayak misalnya di Podomoro University, kalian dituntut dan dilatih untuk bisa ada punya work methodology. Yaitu apa? Ya, contohnya, kalau kita mau bikin sesuatu perlu di planning. Nggak bisa asal ya udah main, nanti lihatlah apalah hasilnya. Kuis sera-sera gitu ya, terjadilah apa terjadi gitu, nggak bisa. Ada bahwa kalian perlu planning, membuat plan. Begitu kalian masuk semester 1, jurusan apapun di Podomoro University, kalian semua akan dapat mata kuliah kewirausahaan. Kalian harus bikin business plan. Ya, jadi ada metodologinya. Dan terakhir, ini yang paling penting. Kebenaran dari semua pendidikan sesungguhnya apa sih yang benar-benar bikin kalian belajar? Sekali lagi, bukan rumusnya, bukan masalah hafalan, tanggal-tanggal, teori, nama orang. Sesungguhnya yang benar-benar bikin kalian belajar di pentingnya pendidikan adalah pentingnya buat gagal, failure. Gagal nggak apa-apa. Dari gagal itu kalian baru bisa maju, baru bisa belajar. Ya. Nah, dalam daily life kampus di Podomoro University boleh sharing sedikit bahwa kita mengakomodir 10 hal ini. Ya, 10 ini ada semua. Jadi saya yakin di SMA Vianney pun juga sebenarnya ini ada semua. Nah, kadang-kadang kita sehari-hari karena selalu ngikutin jalanin aja, nggak sadar bahwa inilah yang membentuk karakter Anda. Inilah yang disebut dengan pentingnya pendidikan. Ya. Contoh Podomoro University, tadi saya bilang, kalian wajib bikin bisnis. Bidang apapun juga. Mau arsitek, kamu perlu bikin bisnis. Karena someday kamu mungkin bikin firma arsitek. Kamu harus jualan ke klien. Menjual diri. Ya. Kamu mau masuk akuntansi, juga harus belajar berbisnis. Kamu mau masuk, apalagi hotel business program. Ya. Hotel business program penting banget soal bisnis. Ya. Nah, dan mata kuliah entrepreneurship. Ada prodi entrepreneurship di kita, itu malah core-nya. Ya. Teman-teman yang berbeda apa sih kalau dari tempat lain ya? Kalau di kita di Universitas Podomoro itu kita mewajibkan anak-anak itu, terutama di hotel business program. Di hotel business program wajib Anda ikut bangun bisnis yang bersaing sama bisnis real beneran. Jadi contoh kalau misalnya bikin makanan F&B, kalian benar-benar harus ini zaman sebelum pandemi ya. Itu apa harus bikin expo, ikut expo di mall-mall. Di situ apa benar-benar hitung untung rugi. Kalau ikut bazar berapa, keluar duit berapa, untungnya berapa gitu ya. Sekarang waktu masa pandemi tetap dibikin, yaitu buka toko online, buka Tokopedia, buka gerai di Shopee, anak-anak jualan di sana. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini melatih Anda untuk ini ada keluar suara nggak ya maaf, Sarlu. Oh video aja ya, dia nggak keluar suaranya. Nggak ada, Berarti karena sharingnya. Ya nggak apa-apa kalau begitu. Jelasin aja ya. Ini sekilas teman-teman di mall-mall, mereka entrepreneur zaman now. Jadi benar-benar buka gerai, berkompetisi sama nama-nama brand-brand yang sudah biasa jualan komersil. Proses yang dipelajarin apa? Bukan hanya masalah jualannya, teman-teman. Proses yang kalian akan alami adalah kalian di dalam teamwork. Itu akan ada seperti perusahaan beneran. Ada CEO-nya, pemimpinnya. Ada bagian finance-nya, ada bagian marketing-nya, ada bagian produksinya. Dan jujur aja, pasti berantem-berantem. Jadi waktu kalian kuliah di HBP, misalnya di Podomoro University, itu bakal berantem-berantem. Malah dia ngomongin nggak enaknya ya, bakal berantem. Kenapa? Karena kalian mengelola perusahaan sama seperti perusahaan real.
Jadi CEO-nya meminta ini. Lalu kemudian bagian produksi harus memikirkan, sanggup nggak ya, gimana bikinnya, berapa banyak. Lalu bagian marketing harus jualan. Gimana gue jualannya? Mau iklan di mana? Paid promote kah? Pakai endorser kah? Ya. Siswa kita bahkan ada yang dalam pamerannya pakai endorser. Ya. Jadi YouTuber yang udah lumayan ternama gitu ya. Ternyata mereka bersedia bantu. Nah, di sini mereka belajar. Bukan berarti semua orang endorser itu harus bayar kok. Ternyata kadang-kadang kita call aja, kita minta bantuan gitu ya, kami mahasiswa gitu. They want to help. They want to help. Ya. Lalu kalian perlu belajar apa? Otomatis ini 7 hal yang perlu teman-teman siapin supaya kalian punya hidup di kampus itu lebih optimal, nggak buang-buang waktu, bisa kece banget, ya, bisa segera makin cepat kalian siap kerja, siap berbisnis. Pertama, develop skill, ya, jadi bangunlah skill jangan di luar dari yang dipelajari di kampus, mata kuliah kampus. Nggak cukup, seperti tadi beberapa orang bilang, yang kepake di kampus nggak banyak di dunia kerja. Iya, teorinya, ya, tetapi kalian harus belajar skill, keahlian apapun juga, terserah kalian mana yang kalian suka. Contoh, Sir, gue suka digital marketing, belajar. Sir, gue suka public speaking, atau gue nggak bisa, malah gue nggak suka, Sir, gue nggak suka public speaking. Tapi penting kan, belajar, ya, belajar, gitu. Jadi ambil kursus, teman-teman, ambil kursus. Ya. Lalu involve in organizational activities. Teman-teman yang OSIS di sini, yang tadi minimum yang 4 sudah aktif di sini, Matthew, Aileen gitu ya. Ini provisiat buat Anda yang sudah aktif, karena itu modal dasar. Ikut kompetisi. Nah, saya lihat juga, SMA Viani dulu sebelum pandemi banyak ya ikut kompetisi ya, juara-juara keren. Nah, sama, waktu Anda selama kuliah, manfaatin banget status mahasiswamu untuk ikut berbagai kompetisi. Ya. Lalu, perluas pergaulan kamu. Nah, kalau di Podomoro University, kami sangat mengkonekkan. Ini Miss Wiwin nanti akan cerita bagaimana kita mengkonekkan kalian dengan dunia industri, ya, supaya memperluas jaringan. Dapetin sertifikasi, penting. Ya, internasional sertifikasi apalagi. Ya, jadi sertifikasi itu bukan cuma sekedar khusus, berarti ujian. Ada ujiannya, kalian lulus, dapat sertifikasinya. Lalu, yang tak kalah penting, self-branding. Monggo buat teman-teman ya yang sudah sekarang udah punya TikTok, punya Instagram, saya yakin kalian udah jauh lebih jago, bahkan jauh lebih jago dari kami gitu ya. Tetapi manfaatin bukan cuma buat untuk konten-konten biasa, manfaatin untuk membentuk persepsi diri supaya waktu giliran kamu kerja, HRD perusahaan, HR perusahaan, SDM perusahaan, waktu mereka cek loh sosial media, mereka cek kamu punya Facebook, mereka cek kamu punya Instagram. Oh, ternyata kamu sering sharing-sharing ilmu di Instagram. Berarti nilai plus. Oh, isi Instagramnya cuma sekedar asal mau pansos doang gitu ya, mau panjat sosial doang gitu ya. HRD akan bilang, no, ini nanti calon bermasalah. Ya. Dan terakhir, selama kalian juga belajar berkuliah, make healthy love relationship. Ya. Bukan berarti harus pacaran, tidak. Tetapi love anything. Love your nature, love your neighborhood, love your environment, love your teacher, love your peers, love your friend. Love your boyfriend and girlfriend, of course, is okay. Ya, of course is okay. Yang healthy. Ya, make it fun selama waktu kalian kuliah. Nah, ini sekilas aja bahwa misalnya kalian mau di bidang, Sir, sekarang kan kita pengen banyak nih yang pengen jadi YouTuber lah, pengen jadi apa. Nah, itu berarti nggak ada mata kuliah yang langsung ngajarin itu. Otomatis kalian harus ngambil kursus. Begitu, ya. Di Podomoro University kita juga punya, ini tambahan sekilas aja, izinkan Sir untuk sharing bahwa kita punya unit untuk pembelajaran non-degree-nya tadi. Kursus-kursusnya tadi, ya. Jadi mulai dari cara bikin sabun, fotografi, digital marketing yang asik-asik, kesehatan, semuanya ada. Ya, jadi sambil kuliah kalian mesti manfaatin buat untuk belajar kursus yang skill berguna buat kalian punya profesi. Di kita juga kita menyediakan banyak sekali event-event di mana kalian bisa ketemu sama entrepreneur, pengusaha beneran. Kita pernah ngadain entrepreneur yang sharing gimana caranya dapat investor sampai jutaan dolar, dan ini real, mereka dapat jutaan dolar. Ya. Terus kemudian kita sering datangkan para direktur dan CEO untuk public webinar, dan di Podomoro University kita punya PUX, punya certification exam. Jadi dari Microsoft Office, lalu untuk yang teknik, arsitektur, Lumion, Certiport, dan sebagainya.
ya. Ini tanda tangan langsung CEO Microsoft loh, Satya Nadella. Jadi dan nggak gampang ujiannya, ya. If you are feel challenged, monggo. Lalu kita punya jadimaster.com, ini adalah sebuah platform marketplace untuk di mana kalian bisa memilih banyak kursus, atau buat guru-guru sekolah. Guru-guru sekolah misalnya dari SMA Viani pengen ngajar ke publik juga untuk tambahan income revenue ataupun juga untuk sekedar berbagi kepada orang lain, itu bisa masuk di jadimaster.com, ya. Kalau ada yang penasaran pengen tahu, nanti kontak-kontakan sama Sir Felix. Oke. Oh, satu lagi. Kebetulan di jadimaster.com saat ini yang terisi adalah dari Podomoro University dulu, tapi nanti bisa dari siapa aja, ya. Buat yang pengen testing kelas kita, kayak apa sih beneran kuliahnya di Podomoro University? Kami selalu ada yang namanya exploring class, ya. Jadi kalian boleh coba langsung yang selama ini misalnya online, ya daftar di jadimaster.com. Lalu kalian bisa, misalnya contoh ada event planning skill. Itu mata kuliah beneran loh ya. Jadi tapi itu satu sesi aja. Teman-teman icip-icip, gitu. Boleh rasain, ya. Ini aja 7 hal yang penting yang semoga teman-teman bisa benar-benar sadar bahwa mengapa pendidikan itu penting tadi di depan 10 tadi. Lalu supaya kalian pendidikannya nggak buang waktu selama kalian kuliah nanti, fokus pada 7 hal ini, ya, fokus pada 7 hal ini. Silahkan masuk ke jadimaster.com atau follow IG-nya PUX_training, ya, PUX_training. Nah, terakhir kita akan sharing sedikit mengenai yang paling penting nih. Karena kenapa? Kita udah tanya sama Jobstreet. HRD waktu ngelihat rekrut fresh graduate, nanti waktu kalian lulus kuliah, apa aja sih yang dilihat? Ternyata yang paling penting adalah pengalaman magang. Kalau reputasi kampus berada di paling bawah. Nah, ini sekaligus menjawab ada pertanyaan yang kebetulan diberikan oleh panitia gitu ya. Panitia sempat nanya, gimana sih cara industri melihat, orang-orang melihat bahwa memilih pekerjaan itu, apakah mereka memilih dari asal kampusnya mana? Jawabannya adalah ternyata hasil survei dari Jobstreet tidak. Yang dilihat adalah pengalaman magang kamu. Nah, di Podomoro University, khususnya Hotel Business Program, kalian punya kesempatan magang sampai mancanegara. Ya. Saya ingin ngundang Miss Wiwin, silakan monggo Miss Wiwin untuk sharing dikit tentang bagaimana anak-anak kita setelah magang dan sekarang udah lulus kerja di industri. Miss Win. Terima kasih Sir Felix atas waktunya. Senang banget nih bisa sharing sama teman-teman di SMA ini. Ya, aku mau sharing sedikit tentang pengalaman magang yang dialamin sama student-student kita di Podomoro University. Mungkin aku jelasin dulu ya, Sir Felix. Apa sih pentingnya magang sebagai sebagai student mereka melakukan hal itu? Karena yang namanya magang ini penting banget, teman-teman. Kenapa itu penting? Karena kalau kita ngomong tentang belajar itu kan nggak hanya cuma teori, kita dapat pembahasan dari dosen atau guru-guru tentang ini teori yang kamu harus baca, buku-buku dan segala macam. Karena terkadang kita perlu membuktikan dari teori tersebut itu nanti fungsinya untuk apa. Oleh karena itu dengan magang ini nih semacam pembuktian tentang apa yang kita udah pelajarin di kampus atau di sekolah kita. Jadi banyak banget benefit dari magang. Yang pertama adalah para student itu akan merasakan the real working environment. Karena tidak bisa dipungkiri yang namanya magang itu adalah salah satu langkah yang memang harus kita lakukan untuk kita melakukan satu langkah pertama menuju kita mencapai jenjang karir kita ketika nanti kita lulus. Terus yang kedua, dengan adanya magang, kita jadi menambah relasi atau networking. Oleh karena itu, ini aku ada sharing beberapa students yang ada di sini. Jadi ini adalah salah satu student kita, dia sangat aktif banget, salah satu ketua HIMA, namanya Ibrahim Pasha. Dia itu magang 2 kali, yang pertama itu adalah di Medan, Dubai, terus yang kedua dia magang di Hilton Garden Inn di Dubai juga. Setelah lulus, apa yang terjadi? Di Podomoro, magang memang di hotel, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat mereka lulus. Ini yang terjadi adalah
pada saat dia lulus, dia bisa berubah karirnya dari yang tadinya di hospitality, tapi dia masih nyambung, dia menjadi asesor di salah satu lembaga sertifikasi pariwisata. Kayak gitu. Hal ini didapatkan dari mana? Karena dia pernah magang di tempat terdahulu dan dia mendapatkan banyak relasi atau networking yang didapat dari tempat dia magang terdahulu. Jadi malah kenalan, ada peluang bisnis, peluang karir ya Miss Win ya. Benar. Jadi dari dia pertama dia cuma baru administrator, cuma bantu admin-adminnya selama 2 bulan, tapi leadersnya melihat wah kompetensinya ini kayak keren banget nih orang nih. Jadinya dia diangkat jadi asesor malahan. Itu. Next-nya, Sir. Terus juga yang ketiga itu, dengan kita melakukan magang, kita jadi mengenal jenjang karir kita lebih baik. Kayak contoh, di sini ada yang namanya Catherine Sasmita, ini juga lulusan kita, baru lulus tahun lalu. Dia itu magang pertama kali di front office, lalu yang kedua dia magangnya adalah di sales and marketing, kebetulan dia di bagian marketing, di public relation. Pertama dia magang itu adalah di front office. Terus yang kedua itu dia magangnya adalah di marketing communication. Pada saat dia magang pertama dia merasakan kayaknya wah front office bagus, cuma dia masih merasakan kayaknya masih belum banget nih. Ini masih belum passion dia yang dia inginkan. Akhirnya di magang kedua dia mencoba di bagian public relation dan dia merasakan itu adalah passion dia. Jadi ini adalah salah satu benefit dari magang. Setelah dia udah merasakan oh ini kayaknya passion dia nih. Akhirnya dia itu baru selesai magang, lalu atasan dia melihat potensi dia, jadi di tempat yang sama di magang dia kedua, dia belum graduate, tapi dia udah di-hire menjadi staff di sana, dan sampai detik ini dia udah naik dari officer, sekarang di marketing communication coordinators, itu adalah supervisors. Terus juga yang keempat adalah, dengan kita magang itu melatih kemampuan kita untuk problem solving. Kalau misalkan kita di tempat kita sekarang bersekolah, kita cuma mendengar teori, tapi di industri nanti pada saat kita magang, kita benar-benar melatih problem solving kita. Kenapa kayak gitu? Karena kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai culture, terus juga kita mengalami banyak case-case tadi, yang mau nggak mau itu memaksa kita untuk berpikir lebih, kita lebih critical thinking-nya jalan, dan juga kita bisa memecahkan berbagai macam masalah. Nah, ini juga salah satu yang keren banget, contoh yang sangat keren banget dan sangat cepat banget karirnya. Ini juga namanya Juliana Chan. Dia itu magang pertama, dia mengambil jurusan yang jarang orang mau pilih, yaitu di bagian revenue analysis. Dia ngambil training di situ, itu jarang banget ada student kita yang milih itu, tapi dia memilih itu. Setelah itu di magang kedua, dia di magang pertama dia merasakan, wah ini kayaknya passion saya nih. Magang kedua dia tetap aja, pokoknya apapun yang terjadi, dia ngambil yang sama juga, yang satu linear. Dia ngambilnya revenue analysis, dan dia merasakan sangat enjoy, dan ketika dia lulus, dia melihat ada vacancy di revenue analysis, dan dia juga dipanggil oleh atasan dia, coba aja apply di sini. Akhirnya dia apply, terus juga dia, karena ini adalah sesuatu yang disuka, memang passion dia banget, dan dalam waktu 1,5 tahun dari dia baru revenue analysis biasa, akhirnya dia sekarang udah meningkat menjadi manajer. Dia market revenue manager di Ritz-Carlton Pacific Place, tapi dia juga megang cluster. Jadi dia megang seluruh Marriott yang ada di Jakarta, kayak gitu. Jadi ini adalah benefit dari magang yang memang kita tawarkan juga di Podomoro University. Terus yang kelima tadi, yang bagusnya adalah dengan magang itu, kesempatan kalian direkrut sama setelah lulus itu besar banget. Contohnya senior-senior yang ada di Podomoro ini, Juliana, terus ada Catherine Sasmita. Dia belum lulus pun ada yang udah direkrut, dan ketika udah lulus, itu udah jadi target di-hire oleh para... dibajak ya, Miss. Ya, dibajak sama leaders-nya. Karena ketika kalian nanti magang, itu adalah kesempatan yang bagus kalian menambah relasi, dan juga kalian juga di-observe banget sama leaders kalian. Karena leaders kalian itu melihat bibit-bibit orang yang bisa di-hire itu dari anak magang. Makanya kita harus benar-benar totalitas ketika kita magang. Terus tadi yang menarik yang Sir Felix bilang adalah, yang terakhir aku mau sharing adalah tentang sosial media itu juga benar-benar harus kita jaga ya. Karena kebetulan dulu kan
Aku satu HR yang suka usil. Jadi kalau misalkan ada yang mau apply di tempat kita, aku Suka baca mengkepoin sosmednya ya, Miss ya. aku baca CV-nya, terus aku googling, ini nama dia siapa, terus aku lihat track record-nya kayak gimana. Aku lihat postingan dia nih, postingannya bagus apa nggak? Maksudnya, apakah dia postingan yang kayak suka menghujat atau kayak gimana, itu udah pasti kita sisihin. Tapi yang bagus, yang dia sharing tentang kehidupan dia, mungkin organisasi, terus gimana dia berinteraksi sama orang lain, itu sesuatu yang menarik untuk kita mau mengenal dia lebih dalam dengan memanggil untuk interview, gitu. Thank you Miss Win, Mbak Cakece banget Miss. Ini bocoran nih teman-teman dari memang pelaku industri HR loh. Miss Win udah biasa banget mengkepoin sosial media orang gitu ya. Ternyata ada tujuannya penting banget. Tujuannya memang supaya menjaga agar perusahaan menerima orang-orang yang berkualitas. Nah, jadi teman-teman mulai dari SMA nih sekarang. Kalian punya kegiatan di SMA Vianney gitu ya. Bagus itu, manfaatin. Misalnya contohnya ada event disuruh jadi panitia, dokumentasiin. Sayang itu kalau nggak didokumentasiin. Kemudian taruh itu, pajang di sosial media Anda. Ya, karena itu menjadi modal untuk nanti sampai dengan Anda kuliah, sampai dengan Anda lulus untuk kerja. Ya, kalau Anda mau berbisnis sendiri itu merupakan modal pengalaman sehingga dipercaya klien, dipercaya pembeli. Ya, jangan posting yang malah nyampah-nyampah gitu. Karena nyampah-nyampah itu kelihatan lucu nih sekarang gitu ya. Tapi besok-besok waktu dilihat oleh calon bos nggak lucu banget gitu. Oke, terima kasih Miss Win. Nah, jadi teman-teman itu sekilas mengapa pendidikan itu sebenarnya penting. Tapi tidak seperti yang selama ini orang bayangkan. Orang mungkin membayangkan cuma mempertanyakan adalah yang dipelajari. Benar-benar kayak textbook-nya, rumusnya, teorinya, atau apa. Itu penting atau enggak? Sebenarnya penting. Tapi memang kalau ada yang bilang, enggak begitu kepake di dunia kerja, tergantung kerjaannya apa. Ya, kalau insinyur ya kepake banget gitu ya. Tetapi yes, ada banyak hal nggak akan kepake. Yang kepake adalah 12 hal tadi mengapa pendidikan itu penting. Ya. Lalu kemudian 7 hal supaya teman-teman tadi bisa memanfaatkan waktu selama kuliah dengan baik, itu yang perlu diperhatiin. Nah, teman-teman dari SMA Vianney, ini mewakili dari teman-teman para dosen-dosen di Podomoro University. Kita itu sebenarnya sudah nggak muda, tetapi kita selalu ingin berjiwa muda kayak kamu-kamu gitu ya. Makanya jadi penampilan kita kayak gini gitu. Tetapi bahkan ikutan TikTok kan, ikutan Instagram gitu ya. Kami sih kalah dari Anda, kalah banget gitu. Tetapi kita mencoba masuk dunia kamu. Untuk apa? Untuk membantu kamu supaya melalui pendidikan, dan pentingnya pendidikan bisa bikin masa depan kamu lebih lancar, ya, masa depan kamu lebih gampang. Nah, buat yang ingin ngobrol-ngobrol, pengen berteman, kita sangat open ya. Boleh dicatat ini, boleh di screenshot, boleh di foto, boleh di follow. Kita biasa pasti akan follow back gitu ya. Kita akan follow back Coach Jason Felix di Instagram, Miss Win, Heri Windawati. Lalu kemudian prodi hotel bisnis kita HBP_PU, kemudian untuk tadi kalau mau kursus-kursus PUX_training. Kalau suatu saat di sini ada guru-guru yang kece banget dari SMA Vianney mau ikut ngajar juga, monggo di jadimaster.com, atau mau ngintip ada katalog kelas marketing yang bisa dicicipin, atau istilahnya kelas trial yang dicicipin apa aja boleh ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita berpisah, kami akan kembalikan kepada MC kece kita, Matthew dan juga Aileen untuk mungkin ada mau sesi tanya jawab atau apa, silahkan. Gimana Matthew? Silahkan Matthew. Atau Aileen deh. Matthew-nya mungkin sedang ke toilet kali ya. Maaf nih, Sir. Habis ini nge-lag. Udah nge-lag tadi saya. Oke, terima kasih banyak nih, Sir. Oh benar, suara Matthew nge-lag. Mister. Oke, nggak apa-apa Matthew, itu gunanya teamwork. Kamu punya pendukung. Aileen, gimana? Sorry, maaf nih salah sebut nih, Sir. Ya, Aileen ya. Terima kasih Sir Felix dan Miss Win udah presentasi ke materi ke
siswa-siswi SMA Aviani. Terima kasih banget, kita jadi ada wawasan baru tentang Podomoro University maupun materi yang tadi Sir Felix dan Miss Wiwin jelaskan tentang industri dan pekerjaan tadi. Nah, setelah Sir Felix dan Miss Wiwin mempresentasikan materi yang tadi, kita akan nanya beberapa pertanyaan nih, Sir Felix dan Miss Wiwin. Boleh banget, Elin. Tadi kan Sir Felix dan Miss Wiwin udah jelasin nih peran Miss Wiwin jadi HDR kan tadi, terus HRD. Ya, HRD, aduh sorry maaf. Nggak apa-apa, keselio lidah. Juga ada perannya sendiri. Nah, ini pertanyaannya tentang peran Sir Felix dan Miss Wiwin nih. Mengapa Sir Felix dan Miss Wiwin pilih peran tersebut? Sedangkan masih ada peran lainnya yang bisa Sir dan Miss Wiwin ambil. Baik, terima kasih Ilin. Pertanyaan berat nih ya. Kalau Sir Felix tuh orangnya juga sama seperti Eileen gitu ya, nggak suka basa-basi, jadi serahkan jawab langsung to the point gitu ya. Beberapa hal. Satu, yaitu bahwa kalau Sir dulu tuh di industri, Sir adalah branding consultant, ngelayanin banyak perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya, klien kita. Kita bantu mereka untuk gimana meningkatkan brand awareness, gimana mereka bisa mendapatkan pemasaran yang lebih baik. Nah, tetapi Sir menyadarin ada juga panggilan untuk Sir lebih suka di bidang pendidikan, makanya bergabung ke dalam Podomoro University. Sebelumnya Sir ngajar di Pascasarjana, BINUS ya. Nah, berbeda banget dengan memang kalau nyemplung ngajar anak-anak S1 ya. Tentu akan berbeda jauh. Mungkin Sir tipe yang nggak tahan untuk ngajar kalau anak-anak yang lebih kecil lagi gitu ya. SMA masih mending, SMP, SD gitu bisa gawat. Nah ini ranah-ranahnya memang bagi-bagi nih. Ini kalau bagi Pak Antonius, Pak Pili atau Bu Haryani, ini malah justru mungkin happy, itulah dunia yang dicintai anak-anak gitu ya, SMP, SMA, gitu, SD, bahkan TK. Kalau Sir Felix bisa, gak sabaran, saya mati nih bisa. Ya, jadi masing-masing punya dunianya sendiri. Jadi kalau Ellen tanya kenapa mengambil peran ini, karena memang cocoknya mungkin sama anak-anak kuliahan gitu ya. Tetapi juga nggak basa-basi, cocoknya banyak hal gitu ya. Di antaranya bahwa mengapa juga mengambil misalnya tanggung jawab termasuk kalian ini someday. Mengapa kalian menggabung di perusahaan A? Ya ada banyak penyebab, banyak faktor. Tapi salah satu yang tidak mungkin juga terlewatkan ya, harusnya sewajarnya yang Eileen tadi sebut yang paling awal. Kamu tadi sebut apa, Eileen? Penghasilan. Nah, ya, of course. Jadi kalau ditanya kenapa menerima pekerjaan, banyak sekali faktor. Tapi faktor penghasilan, of course itu juga tidak mungkin tidak. Ya, ini Sir nggak suka basa-basi, makanya Sir mengajarkan kepada kalian semua gitu bahwa, of course someday you will terjun, Anda akan terjun nih, ya, ke dunia kerja. Saat itu pasti kamu akan mempertimbangkan itu ya. Jadi kayak di sini Sir usil nih, Sir panggilin deh. Ya nggak Owen, ya nggak Widodo, ya nggak Caroline. Are you there? Ya nggak Kevin Purnomo, Riko, Benedikta. Iya, ya masa kalian nggak mau penghasilan ya? Baik. Kalau Miss Win, monggo Miss Win. Oh, pertanyaannya berat banget nih ya, Eli. Berat. Ya. Ya, jujur aja aku baru gabung di Podomoro ini 1 tahun 8 bulan ya, baru bergabung menjadi dosen. Sebelumnya 10 tahun di industri. Kenapa Eli nanya kenapa sih mau gabung jadi dosen gitu kan? Ini sesuatu yang berat untuk ditanya, tapi ya kalau aku pribadi ini is all about job calling gitu, panggilan hidup. Aku merasa bahwa panggilan hidup aku itu dosen. Pada saat aku 5 tahun itu, 2 tahun lalu hampir 2 tahun lalu sebelum aku memutusin jadi dosen itu, banyak tawaran-tawaran dari industri untuk aku di hotel, tapi ada juga tawaran jadi dosen. Dan ketika itu aku di-approach buat jadi dosen dan aku datang ke kampus, aku melihat student-student, aku merasa kayaknya ini adalah sesuatu yang menarik gitu ya. Aku bisa
sharing dengan student, berbagi ilmu dan lain-lain, dan itu menyenangkan buat aku. Dan saat ini pekerjaan yang aku gelutin ini masih sama dengan waktu aku di HR. Karena ini tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang. Mungkin zaman dulu aku berhubungan sama tamu, berhubungan sama karyawan di HR. Terus saat ini berhubungan dengan mahasiswa. Dan ini masih satu kolerasi. Dan apapun pekerjaan yang kita lakukan menurut aku adalah it's all about heart. Bagaimana kita bekerja dengan hati dan kita memberikan yang terbaik dan giving your best untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Gitu. Kalau ini menurut aku. Thank you, Elian. Thank you juga Miss Lilin dan Sir Felix. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mengenai school from home nih. Kuliah kan juga online gitu kan Sir Felix dan Miss Lilin. Selama school from home ini sebenarnya efektif gak sih Sir Felix dan Miss Lilin? Efektif gak bagi dosen maupun guru dan siswa? Efektif gak materi yang disampaikan? Gitu. Pertanyaan yang juga selalu, ini pertanyaan panitia berat-berat ya Miss Win ya, astaga gitu. Ini kayak calon-calon dosen sama guru nih, kayaknya ini berat-berat dia. Jadi gini Helin, sebenarnya efektif atau tidak tentu kembali kepada kalian masing-masing, tiap pribadi beda-beda ya. Tetapi saya mau bilang gini, namanya pembelajaran online jauh sebelum pandemi itu sudah biasa, sudah ada. Apalagi kalau di luar negeri ya. Di Indonesia pun sebenarnya sudah cukup biasa. Saya mengajar di S2 Podomoro University, di S2 Bina Nusantara. Itu juga sebagian session itu dilakukan secara online, bukan karena pandemi, jauh sebelum pandemi ya. Dan itu mengapa? Karena memang ada beberapa keuntungan, ada juga beberapa sisi kerugian dari online learning ya, online learning. Nah, jadi balik lagi kembali kepada diri kalian masing-masing. Tentu saja ada beberapa interaksi yang nggak bisa dilakukan, harus tatap muka sebenarnya ya. Tetapi ada banyak hal yang bisa tetap dilakukan dengan baik selama dengan online learning. Jadi dua-duanya sebenarnya penting, bisa dikombinasikan. Miss Win ada mau jawab? Ya, Miss Win, silakan. Ya, kalau menurut aku online learning ini, tadi pertanyaannya efektif atau enggak ya? Oke. Masalah efektif apa enggak ini memang benar. Ini tergantung dari masing-masing dari kalian. Karena memang awal-awal mungkin struggling ya. Atau saat ini kalian merasa lelah udah lebih dari 1 tahun ya. Kita baru ultah corona kemarin bulan April. Kalian pasti lelah dan lain-lain dengan online learning dan yang terjadi saat ini. Cuma ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapin, mau nggak mau. Jadi efektif enggaknya tergantung masing-masing dari kalian menghadapi hal tersebut. Gimana cara kalian mengatasi kebosanan, terus apa yang kalian lakukan agar bisa tetap fokus dengan kegiatan belajar mengajar ini. Karena setiap kalian, aku yakin karena banyak student juga yang curhat sama aku, mereka sudah lelah, terus juga dengan keadaan seperti ini, tapi aku selalu balikan ke mereka. Selalu balik ke tujuan awal. Apa tujuan kalian belajar di sekolah atau kampus? Tujuannya pastinya adalah untuk kalian mendapatkan ilmu, terus kalian juga pastinya mau membanggakan orang tua, itu adalah fokusnya, atau goal yang kalian mau capai. Dan kalian tahu fokus atau goal yang kalian mau capai, selelah apapun atau setayat-tayatnya saat ini yang kalian hadapin, atau sekomplainnya kalian dengan online class, dengan ada goal yang kalian punya dan prinsip hidup kalian akan pasti tetap akan fokus belajar untuk memberikan yang terbaik. Gitu. Karena saat ini kita semua berada di satu perahu yang sama. Gitu. Thank you, Elian. Iya, sama-sama. Thank you juga Sir Felix dan Miss Win udah jawab. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dengan segala pembelajaran daring ini, banyak masalah yang kita hadapi, baik untuk murid dan guru. Seperti murid yang nggak mau buka kameranya selama pembelajaran berlangsung, dan murid yang melakukan hal lain ketika pembelajaran. Bagaimana tanggapan Sir Felix dan Miss Win akan sikap tersebut? Ya, basically kalau dari kami, kita tidak mewajibkan. Tapi gini, teman-teman, nah ini mungkin sesuatu yang penting ya. Sir akan mencoba mengajak teman-teman melihat dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain adalah gini, kalau seandainya kita ketemu tatap muka nih,
misalnya benar-benar ketemu tatap muka gitu sehari-hari, kita nggak usah bicara pandemi, nggak usah bicara soal kamera. Kalian lagi mau ngobrol sama temen, gimana perasaan kalian seandainya ada temen yang buang muka terus, nggak pernah mau ngelihat kalian kalau ngomong? Pasti sedih. Are you feel appreciated or not? Enggak, Ya. unappreciated. Nah, itulah mengapa mengapa penting sebenarnya untuk pada saat kita online itu kita membuka kamera. Ya, sebenarnya adalah dengan membuka kamera kita mengapresiasi orang lain dan saling mentransfer energi. Karena dengan kita tahu memang tadi capek online learning, tapi justru dengan membuka kamera kita bisa sama-sama saling ngelihat. Misalnya seandainya saja teman kamu kalian saling kenal nih. Oh ya, hai Charlie, bisa lihat Charlie, bisa lihat Anton, bisa lihat Valerina, Ciao, gitu ya. Apa kabar nih Thomas, Andrew, gitu, Johan. Nah, jadi hal-hal seperti ini justru saling membantu memberikan kekuatan atau energi. Ya, sayang sekali kalau tidak. Tapi memang kalau bagi Sir kita juga memahami, artinya ada mungkin kondisi tertentu kita nggak siap. Memang kondisi tertentu kita pengen dengerin aja, tapi gue lagi kucel banget, gue lagi bener-bener nggak bisa itu nih. Ya udah, wajar ya. Jadi boleh aja, kita tidak mewajibkan untuk dinyalakan. Tapi walaupun Sir mau pengen bilang, sebenarnya kita sama-sama ngerti di masa pandemi ini kan semuanya dari rumah. Jadi contoh kayak Gilbert, Sir sangat mengapresiasi. Good job Gilbert, kamu membuka kamera. Meskipun kelihatan ranjang, nggak apa-apa gitu ya. Itu bagus, itu no problem gitu. Jadi kita sama-sama maklum gitu loh bahwa ya namanya dari kamar. Bahkan kalau ada orang yang mau sambil tiduran gitu ya, terus kemudian apa segala macam, terserah. But when you open the cam, you have the plus values. Why? That means you appreciated others. Ya, you appreciated others. Itu sih kalau bagi saya. Rian juga tuh. Rian. Kalau bagi Miss Irwin gimana, Miss? Ya, aku nambahin aja yang Sir Felix, ya itu benar banget, karena bagi dosen itu adalah semacam transfer energi gitu. Kita jadi semangat gitu. Walaupun ibaratnya mukanya kucel, ada yang masih pakai baju tidur, terus muka berminyak segala macam. Tapi itu kayaknya kita merasa senang gitu kalau dia buka kamera. Cuma kan yang namanya situasi kayak gini ya, online kelas kayak gini kan banyak banget kan trouble yang terjadi kan. Kayak tiba-tiba mati lampu, wifi-nya mati, terus juga ada yang pulsanya habis, tethering yang nggak berjalan, atau apapun itu, ya kita harus maklumin hal tersebut. Dan aku pribadi, aku nggak bisa maksain student aku kalau emang ada masalah kayak gitu, dia buka kamera, dan sometimes ada yang nyetir juga, jadi ya kita nggak bisa push kayak gitu, jadi tetap aja. Yang penting kan nanti pembuktiannya pada saat nilai akhir kan, UTS, UAS, lihat aja, kalau aku mah nggak pusing-pusing, lihat aja skornya, bagus apa enggak, kayak gitu. Kalau memang bagus kan berarti dia benar-benar mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan juga kalau memang ada connection, biasanya aku selalu kasih rekaman, karena aku selalu record pelajaran yang aku kasih. Kalau dia, Miss, sorry Miss, aku tadi nggak bisa ikut karena koneksi mati segala macam, nggak apa-apa. Aku kasih mereka rekaman, jadi mereka bisa dengar. Gitu. Thank you, Alian. Nah, sorry, kebetulan ini sesuatu yang penting nih buat teman-teman ya. Jadi, Sir pengen kasih satu tips rahasia. Betul, kalau bagi kami, misalnya kayak Sir Felix dan Miss Win tadi kita bilang, kita tidak mewajibkan, itu actually up to you. Tetapi nilai plusnya adalah kalau kamu buka kamera, kamu menghargai guru kamu menghargai teman-teman kamu menghargai orang lain. Tapi Sir pengen kasih satu tips yang mungkin nggak pernah atau jarang orang kasih tahu kalian. Tahu nggak gimana supaya stand out of the crowd? Stand out of the crowd. Maksudnya gini, kalau Sir punya prinsip, Sir tuh tidak mau pengen jadi orang rata-rata. Jangan jadi orang mediocre. Jadi, kalau kalian sebagai siswa, jangan jadi siswa yang biasa-biasa saja. Kalian punya dua pilihan. Jadilah siswa yang paling baik, paling bagus, paling pintar, paling aktif, sehingga diingat oleh Ibu Yuni, gitu ya. Atau kalian bisa menjadi siswa yang paling hancur, paling jelek, paling bermasalah, paling troublemaker, sehingga kamu dikirim juga ke Bu Yuni, gitu ya. Nah, itu dua tipe yang akan diingat oleh guru-guru, pastinya. Ya nggak, Pak Antonius? Kalau kamu terlalu biasa, kita lupa nih, sorry. Maksudnya banyak nih yang siswa ratusan. Sama di dunia. Perusahaan punya banyak karyawan yang biasa-biasa saja, terlupakan. Bos-bos akan mengingat karyawan-karyawan yang berani tampil luar biasa. Nah, Sir mau kasih satu tips.
Kalau teman-teman kamu rata-rata nggak buka video, sebenarnya kamu supaya tampil berbeda dan diingat dan diapresiasi oleh guru kamu adalah kamu konsisten tampil video. Konsisten duduk dengan baik, bukan kayak ya udah gue males tidur-tiduran. Ya. Jadi kenapa? Karena itu memang jam sekolah kan, memang jam kuliah kan, memang jam wajibnya Anda memang belajar. Jadi sebenarnya kalau walaupun kami memperbolehkan ya, artinya maksudnya kayak kata Miss Win tadi, ada yang nyetir, ada yang sambil kemana, ya terserah. Tapi kalau besar jadi Anda, itu kan memang jam saya belajar. Saya nggak akan kemana-mana, saya akan tampil di sini. Ya, nah kalau Anda konsisten tunjukkan itu dan dilatih selama Anda menempuh pendidikan, entah itu di SMA, entah itu di kuliah, waktu kamu nyemplung ke dunia kerja, kamu lebih mudah lagi stand out. HRD akan bisa kelihatan, gila nih anak beda banget ya. Orang lain pada nggak buka kamera, dia buka pakai seragam rapi, siap. Nah itu membuat karir kamu bisa kayak yang tadi Miss Win bilang, kayak Juliana, misalnya Juju tadi, siswa kita. Ya cepat, dalam setahun udah jadi manajer. Itu rahasia, beberapa tips sederhana untuk kamu bisa tampil beda. Ya, terima kasih nih Sir Felix dan Miss Wiwin. Jadi lebih ke diri kita masing-masing gitu ya, Sir dan Miss. Dan selanjutnya, menurut Sir Felix dan Miss Wiwin nih, gimana sih cara yang efektif untuk menerapkan etika yang benar kepada seluruh siswa dan pembelajaran daring ya? Cara apakah mungkin ada aturan khusus mungkin, Mr. dan Miss? Silakan. Sorry Matthew, cara efektif untuk apa? Gimana Matthew? Cara efektif untuk menerapkan etika yang benar kepada siswa-siswi. Etika. Nah, kalau etika teman-teman, ada simple aja. Do unto others what you want to be treated. Itu kayaknya ada di kitab suci juga nih. Kalau ini kebetulan karena SMA Viani, boleh dong ya, Sir bilang apa kutip-kutipnya yang dari Alkitab gitu ya. Lakukanlah kepada orang lain bagaimana Anda ingin diperlakukan kan gitu ya. Jadi ya kalau etika sederhana sekali gitu kan. Jadi kalian ingin dihargai, hargailah orang lain. Itu aja sih. Jadi sesimpel itu. Kalau misalnya etika lain, tapi saya juga mengajak kita semua untuk sama-sama gini. Semua everyone jadi role model, termasuk guru-guru ya, termasuk dosen. Saya sebagai dosen juga saya berpikiran sendiri nih, nggak bisa saya nuntut siswa saya untuk mesti gini kalau seandainya saya sendiri tidak menerapkan standar yang sama. Jadi kalau saya pengen siswa saya siap, maka saya juga mengajar dengan penuh persiapan. Juga tampil sebaik mungkin, tampil prima. Itu aja. Untuk Miss Irwin, ada tambahan atas jawaban dari Sir Felix tadi? Sama, prepare dan tampil prima. Dan jangan telat ya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab yang ingin siswa tanyakan kepada Sir Felix dan Miss Irwin tentang materi apapun, dan guru-guru boleh juga tanya kepada Sir Felix dan Miss Irwin. Silakan untuk siswa-siswi dan guru-guru yang ingin tanya, tulis pertanyaannya yang ingin ditanyakan dalam kolom chat, dan pertanyaan yang menarik akan diberikan hadiah. Ada hadiahnya, kece banget nih Eileen. By the way, lebih kece lagi kalau yang nanya open cam, open mic, nanya langsung. Selamat siang, Miss Wiwin dan Mr. Felix. Saya mau bertanya dahulu ya. Ini mungkin pertanyaan yang biasa sering ditanyakan sama anak-anak saya terkait pelajaran BK. Bidang pekerjaan apakah yang nantinya, ini kan new normal, terus semuanya edisinya juga sudah edisi baru ya, dengan model-model yang baru. Itu bidang pekerjaan apa yang kira-kira nanti sangat menjanjikan ke depannya? Sehingga nanti mungkin yang sekarang ini kan yang mengikuti kelas 10-11, jadi nanti mereka juga punya bayangan, punya persiapan kira-kira nanti arahnya mau kemana nih mereka kuliah. Seperti itu untuk Mr. Felix. Terus kalau ke Miss Wiwin yang sudah berkecimpung cukup lama di dunia HRD, biasanya ini mungkin kalau misalnya orang yang melamar itu tidak dari magang,
itu kira-kira hal-hal apa yang memang menjadi utama untuk seseorang itu bisa diterima di dalam satu bidang pekerjaan. Seperti itu kan kadang ya misalnya ada tes segala macam, tapi apa sih yang paling dominan yang bisa membantu orang tersebut jika tidak lewat jalur magang? Kalau magang mah ketahuan ya, sudah tahu skill sebelumnya, tapi kalau ini yang memang melamar seperti pada umumnya lewat job street gitu kan kita juga nggak tahu. Jadi apa yang menjadi poin-poin utamanya untuk orang bisa diterima? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Nah, monggo Miss Win untuk boleh jawab dulu. Oke. Kalau yang tadi, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan Bu Yuni adalah kalau misalkan nggak lewat jalur magang gimana? Oke. Kebetulan juga waktu saya masih menjadi HR itu kami juga banyak menerima aplikan yang memang bukan dari hospitality. Bukan dari hospitality, tapi dia interest buat apply jadi reception atau apapun itu. Yang pertama kali kami lihat sebagai recruiter adalah, paling pertama adalah attitude dia. Karena yang namanya skills itu bisa diajarin, tapi yang namanya attitude itu susah. Gimana cara kita mendapatkan the right talent? Saat ini banyak industri yang sudah memiliki sistem screening yang sangat keren. Jadi sebelum si aplikan dia melamar, dia ngirim CV, dia masuk ke dalam suatu sistem, dan di dalam screening tersebut, mereka diharuskan menjawab pertanyaan sekitar 100. Nah, dari pertanyaan yang mereka jawab itu, nanti kita dapat melihat hasilnya itu adalah apakah dia fit dengan brand kita atau tidak. Karena nanti pertanyaan itu akan related tentang bagaimana si calon kandidat itu memecahkan suatu masalah, problem solving-nya, gimana dia service focus ke tamu, terus gimana dia berkolaborasi atau teamwork dengan timnya ketika dia di lingkungan pekerjaan, terus gimana cara dia reasoning, gimana cara dia ibaratnya ketika ada suatu masalah atau suatu konflik, gimana cara dia berbicara. Terus juga yang kelima itu adalah tentang motivation dia. Itu salah satu yang paling penting juga adalah motivation dia. Jadi dia itu tipe orang yang punya motivasi tinggi nggak sih dalam bekerja segala macam. Itu adalah yang dilihat, karakter-karakter itulah yang kita lihat ketika kita men-screening calon karyawan. Jadi saringan pertamanya adalah dengan menjawab pertanyaan yang dari pertanyaan tersebut didapatkan beberapa dimensi yang kira-kira ini cocok nggak sih? Karena nanti hasilnya akan ada yang green, ada yang orange, ada yang red. Kalau dia green itu berarti dia fit sama brand kita. Kalau yang orange itu dia average, jadi kita bisa panggil dia kalau memang kita udah nggak ada kandidat lain atau menurut kita kayaknya ini potensial banget. Terus kalau yang red itu udah benar-benar kita reject, kita nggak bakal panggil. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah, makanya kan ada quotes intinya kita hire orang dari attitude dia, karena yang namanya skills itu bisa diajarin. Dan kita sebagai orang di industri, kita bisa mengambil resiko mengambil fresh graduate yang memang nggak ada pengalaman apapun, karena kita percaya dengan attitude yang baik, skills-nya pun gampang ditransfer gitu. Dan itu udah terbukti. Terima kasih Bu Yuni. Oke, terima kasih. Oke. Nah, Bu Yuni, ini pertanyaan yang berat nih Ibu ngasihnya. Jadi, teman-teman, ini pertanyaan klasik yang semua dari generasi ke generasi, ya, bahkan dari generasi Sir Felix dulu masih belajar kuliah juga pasti akan bertanya, industri apa yang nanti bikin gampang gue cari kerja, gampang dapat duit, dan sebagainya gitu ya. Nah, sayangnya nih, sebenarnya kalau mau jujur, Sir sudah sering tuh meriset, dan Sir pun juga sering bahas ini sama Job Street gitu, karena teman juga ya, sering-sering tampil di kita juga memberikan sharing. Actually teman-teman, tiap industri kalau ditanya mereka bisa mengeluarkan kayak 10 top 10 pekerjaan yang kayaknya paling mencerah. Contoh kalau zaman sekarang itu pasti diantaranya adalah data analisis. Kenapa? Karena big data. Ya enggak, kalian tahu sini ada Gojek, ada Grab segala macam, tiap orang bertransaksi, ada membership. Data-data itu begitu besar dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, ada butuh pengolahan data analisis. Tapi problemnya adalah apa benar itu memang pekerjaan paling menjanjikan? Bioteknologi misalnya, bioteknologi itu memang sudah dari 2 tahun 3 tahun yang lalu itu sudah primadona gitu. Tetapi apa benar kalau kalian menguasai bioteknologi itu jadi menjanjikan? Karena gini teman-teman, toh
Misalnya memang big data analysis penting, tetapi pangsa pasarnya perusahaan yang mampu memanfaatkan big data juga bukan banyak-banyak amat. Ya, beberapa perusahaan gede aja yang mampu mempunyai pos big data analysis. Jadi kalau semua orang rame-rame belajar big data analysis, apakah lantas itu menjadi profesi paling menjanjikan? Belum tentu. Nah, karena itu menurut Sir Felix sebenarnya bukan bidang mana yang sekarang lagi hype seolah-olah itu bagus. Contoh, waktu Sir dulu tahun 98, Sir masih ingat banget, itu kenapa Sir mengambil teknologi informatika TI? Karena itu digadang-gadang sebagai paling menjanjikan. Memang betul, tetapi kenyataannya sampai sekarang, TI memang selalu dibutuhkan di semua bidang. Jadi bukan cuma waktu 20 tahun yang lalu, teman-teman. Sekarang pun tetap dibutuhkan. Gitu. Jadi tidak ada yang istilahnya kayak waktu itu suatu masa primadona aja, tidak. Jadi kalau Sir boleh bilang, lebih penting adalah gini. Apapun bidang yang kalian pilih, teman-teman, sebenarnya semua menjanjikan. Yang membuat beda adalah gimana cara kamu selama menempuh pendidikan itu, gimana kamu waktu pada saat lulus. Contoh, kamu mau ngambil bidang yang memang beda banget. Di Podomoro University misalnya kita punya urban planning, tata kota. Itu sesuatu yang kelihatan nggak umum, niche market. Ya. Tetapi kalau kamu memang benar-benar yakin mau di sana, selama kamu kuliah, kamu ikut organisasi, kamu belajar skill yang lain. Pada saat begitu kamu lulus, kamu ahli tata kota, tapi juga orang yang udah personal branding. Di Instagramnya penuh dengan kamu sharing-sharing mengenai kota itu mestinya gimana sih. Kemudian kalian juga ikut belajar digital marketing. Kalian ikut belajar public speaking. Kalian jadi keren. Nah itu mah gampang cari kerjanya. Walaupun bidangnya kelihatan susah. Nangkep ya? Jadi apapun bidang pilihanmu teman-teman, termasuk sebaliknya, di bidang yang pilihannya adalah akuntansi, gila udah banyak banget orangnya. Bidang apa? Apalagi kalau SM-nya kece, entrepreneurship, kalian kan bikin usaha sendiri. Entrepreneurship, yang membuat berbeda adalah diri kalian sendiri selama kuliah ngapain, setelah kuliah kalian gimana modalnya, tampilnya. Yaitu apakah kalian punya skill, apakah punya personal branding, yang 7 hal yang Sir Felix tadi bilang. Ya, jadi jangan khawatir, percaya deh, bidang apapun semua masih prospektif, semua masih prospektif. Ya, mau dari cuma buka kafe, mau di bidang hotel, mau kalian buka konsultan, buka salon, ahli rias, semua prospektif selama kamu mampu tampil out of the crowd, berani nampilin perbedaan dirimu sendiri. Gitu Bu Yuni. Oke, terima kasih. Paling tidak untuk membuka wacana anak-anak, karena memang yang bagus apa ya Bu, jurusan yang bagus apa? Karena itu pertanyaan yang sering masuk ke saya seperti itu. Tapi paling tidak dengan penjelasan ini lebih terbukalah anak-anak bahwa semua bidang memungkinkan ya. Betul. Hanya tentu saja nih kalau Sir Felix yang ditanya, Bu Yuni, boleh dong ini sebentar salah tunjuk nih, karena di mirror. Nih atas ini. Hotel Business Program. Itu kalau memang ditanya ke Sir Felix gitu ya, tetapi kenyataannya adalah Sir akan ngomong terus terang ada bidang apapun boleh. Tapi kalau tanyanya ke Sir Felix, ya enggak Kak Nove, ya enggak Natalia, ya pasti Sir akan jawabnya apa? Hotel Business Program. Yang menarik tuh apalagi jalan-jalan gitu tuh, kalau perhotelan bagian yang wisatanya menarik banget, jalan-jalan terus pas itu ya Mbak Wiwin ya. Iya. Oke, baik, saya terima kasih. Ini Pak Bruno mau nanya sesuatu untuk Miss Wiwin dan Mr. Felix. Silakan Pak. Saya tertarik dengan apa yang sudah disampaikan tadi, rancangan hidup yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Berani. Memang sangat luar biasa buat pendalaman para siswa untuk ke depan. Saya teringat, pertanyaan saya awali dengan sebuah seri. Jadi saya teringat pertanyaan beberapa hari lalu orang datang menanyakan, Pak, jadi orang kaya itu gampang-gampang susah. Jadi orang pintar gampang-gampang sulit. Orang pintar dengan orang kaya sekalipun hartanya berlimpah, toh
kita hidupnya tidak merasa bahagia. Masalahnya di mana sih? Nah, ini sebetulnya jadi harus menjadi prinsip untuk apa yang sudah disampaikan tadi oleh Miss Yuwin dan Pak Felix tadi, sangat berkesan bagi saya. Jadi saya juga dengan sharing tadi itu yang disampaikan oleh beberapa orang yang bertanya pada saya juga memberi jawaban sebatas yang saya tahu. Dan mungkin pada kesempatan ini Miss Yuwin dan Pak Felix punya pengalaman berkaitan dengan pertanyaan yang sama ini juga menjadi bahan motivasi untuk para siswa kita. Terima kasih Pak Felix. Thank you Pak Bruno. Pak Bruno, makasih banget Pak. Ini dalam banget ya Pak. Iya. Jadi teman-teman, kalau Sir Felix sih setuju banget sama Pak Bruno. Iya, kalau kaya ataupun pintar bukan jaminan. Nah, semoga bisa boleh menjawab sedikit ya Pak ya. Saya nggak tahu apakah ini tepat atau tidak, tapi buat pengalaman Sir Felix sendiri nih, buat teman-teman ya, buat Eileen dan Matthew dan semua di sini, Aprilia, ada satu buku yang cukup mengubah cara pandang hidup Sir Felix waktu itu. Ya, buku itu adalah 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Nah, di dalam 7 Habits-nya Stephen Covey ada satu yang sebenarnya sangat-sangat really hit me hard gitu ya, yaitu apa? Bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Menjadi bahagia sesimpel kita bilang gue mau bahagia detik ini, hari ini, sekarang saya bahagia dan kita bisa bahagia. Bagi sebagian orang besar, sebagian besar orang, mana mungkin coy? Misalnya contohnya buat teman-teman yang sekarang ini, aduh, Sir nggak tahu aja orang tua gue ngomel mulu. Aduh, Sir nggak tahu aja guru-guru gue kasih tugas banyak banget. Aduh, Sir nggak tahu aja gitu ya, pacar gue bermaresi gitu segala macam. Gimana caranya gue bisa berbahagia langsung dengan kondisi seperti ini? The secret is ternyata Sir sudah coba sendiri. Beneran bisa. When you decided that you want to be happy now, kita punya otak ya, ada suatu kekuatan, ada suatu neuron dan berhubungan dengan seluruh saraf kita, di mana sebenarnya kekuatan otak ini yang jarang dimanfaatin oleh orang. Nah, ini kita nggak akan bahas mendalam karena ini sesuatu yang luas sekali ya, tetapi secara sekilas aja bahwa pada saat kita mampu mengeksplorasi kekuatan otak kita tadi, ternyata pada saat kita memutuskan gue hari ini mau bahagia, sekarang mau bahagia, kita bisa berbahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak tergantung pada situasi eksternal, melainkan berdasarkan keputusan internal. Apapun kondisi kita. Salah satu kenyataannya adalah dari Stephen Covey waktu itu mencontohkan orang yang dipenjara kamp konsentrasi Nazi dalam keadaan yang begitu ekstrim, dia mampu tetap berbahagia. Ya, nah itu buat Sir Felix itu yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Kesulitan nggak mungkin tiba-tiba hilang. Tiap hari kita menghadapi kesulitan. Tetapi kalau kita cuma bicara apakah akan berbahagia atau tidak, bisa berbahagia. Contohnya hari ini, Sir Felix pagi-pagi sudah memutuskan, saya akan ketemu sama teman-teman SMA Vianney, and I'm happy for that, really happy for that. Walaupun nih, setelah selesai ini, selesai acara ya, itu ada 10 deadline menunggu, 10 tantangan lain menunggu kerjaan yang sudah ditagi-tagi gitu ya, pusingnya minta ampun gitu. Tetapi sekarang detik ini, I'm very very happy bisa ngelihat Eileen, bisa ngobrol sama Rian gitu ya, bisa berkenalan dengan Pak Antonius, Pak Bruno. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat saya. Gitu Pak Bruno. Thank you, Mr. Felix. Oke, kalau dari aku pribadi sih, kaya pintar itu memang benar itu nggak menjamin kebahagiaan hidup kita. Karena namanya bahagia itu, kalau menurut aku pribadi adalah bahagia itu pilihan kita. Kita mau bahagia, kita mau nggak bahagia itu pilihan hidup kita sendiri gitu loh. Karena yang namanya kaya, harta, jabatan, dan lain-lain itu bisa sirna kapanpun. Jadi gimana kalau aku pribadi, gimana caraku biar aku memilih untuk tetap bahagia adalah, selain aku memilih untuk bahagia juga, biasanya aku lakukan adalah setiap hari aku selalu menulis 3 hal yang aku syukurin di dalam
hidup aku di hari ini. 7 Mei yang aku syukuri salah satunya adalah bertemu dengan teman-teman SMA Vianney yang memang sangat kece, dan juga aku bisa sharing, itu adalah salah satu yang aku syukuri hari ini. Dan nantinya dalam 24 jam masih ada beberapa jam lagi yang aku akan syukurin, dan itu aku tulis di dalam buku. Jadi dengan aku menulis apa yang aku syukuri di hari ini apa aja, itu jadinya aku bisa refleksi, oh ternyata hari ini banyak loh yang aku bisa syukurin. Jadi ketika kita mempunyai hal-hal yang kita syukurin dan itu kita tulis, itu menjadikan kita melupakan sesuatu yang kita nggak syukurin. Karena namanya manusia, dalam 1 kali 24 jam pasti banyak aja kejadian yang sometimes membuat kita kadang-kadang, kenapa ya kok hidup saya kayak gini, or kenapa ya kok bisa terjadi sih sama saya gitu kan. Tapi dengan kita melihat lagi dan melihat catatan apa yang kalian grateful di hari ini atau di hari-hari sebelumnya, itu jadi kalian bisa berpikir bahwa, oh ngapain saya nggak bersyukur, ngapain saya nggak bahagia, karena banyak hal yang saya sudah dapatkan dari Tuhan dan saya syukuri selama kehidupan saya sampai detik ini, kayak gitu. Kalau aku sih seperti itu. Terima kasih Pak Bruno. Ya, oke, itu juga nanti menjadi sharing saya untuk mereka-mereka yang memberi pertanyaan yang serupa. Terima kasih Miss. Terima kasih Pak Bruno. Oke. Bagaimana Matthew, Ellen? Ellen, ada 3 pertanyaan di chat itu mungkin bisa dibacakan untuk. Siap, Pak. Siap. Untuk Sir Felix dan Miss Wiwin, ada pertanyaan dari Farel Vincentius. Pertanyaannya adalah, kalau boleh tahu, prinsip hidup atau moto hidup Miss sama Sir sampai bisa jadi kayak gini tuh apa ya? Wah, pertanyaan pendek tapi berat ya kayak gini ya. Oke, Sir akan ngomong terus terang bahwa I don't have moto hidup. Sir tidak punya moto hidup. Jadi kalau moto hidup itu menurut Sir kayaknya kalau bagi Sir ya, karena hidup itu sangat dinamis, sangat fluid, jadi nggak ada satu moto yang mampu membuat saya jadi istilahnya mengarahkan ke secara konsisten. Tapi intinya kalau prinsip hidup ada. Kalau prinsip hidup rasanya yang Sir pegang adalah paling dasar masalah moralitas dan humanity ya. Jadi tadi kayak do unto others what you want to do with gitu. Jadi menghargai orang, bagaimana kita memperlakukan orang dengan secara moralitas dan manusia. Tetapi itu prinsip-prinsip. Tetapi di luar daripada itu nggak terlalu banyak kok. Jadi kalau buat Sir tergantung sikon. Misalnya kalau dibilang moto, ya kalau lagi kerjaannya apa, ya kita bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Jadi agak sulit nih, abstrak nih. Tapi Sir boleh bilang, Sir tidak punya moto hidup. Miss Win? Kalau masalah moto hidup coach, kebetulan aku punya ya. Motonya adalah, the day you said I know everything is the end of your growth. Jadi intinya adalah, hari ketika kalian sudah merasa tahu segalanya, itu adalah akhir dari perkembangan diri kalian. Makanya kalau aku sendiri, aku pribadi, aku tuh orangnya suka belajar. Jadi walaupun aku sudah tahu itu, tapi ketika aku belajar itu, aku mengosongkan apa yang ilmu aku udah dapat gitu. Karena aku yakin dan aku percaya setiap orang itu pasti punya ilmu yang dari kita melihat seseorang atau kita mendengarkan someone, itu pasti ada ilmu yang kita petik. Sedikit apapun pasti selalu ada ilmu yang bisa dipetik. Jadi itu yang aku punyai prinsip di hidup aku. Jadi selalu haus akan ilmu dan belajar. Terus kalau masalah prinsip hidup adalah, aku sangat value yang namanya honesty sama integrity gitu. Jadi kejujuran itu sangat penting banget buat hidup aku pribadi. Terus integrity. Jadi kita ngomong sesuai dengan apa yang memang kita lakukan. Jadi kita harus walk the talk gitu. Kalau kalian ngomong kayak gitu, ya lakukan itu. Jangan ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang memang kalian sudah bicarakan. Itu sih kalau aku pribadi ya. Thank you. Thank you, Sir Felix dan Miss Wiwin. Ke pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh Ryan Wiono. Kalau misalnya seorang mahasiswa sedang mengalami kegagalan nih, apakah boleh kalau misalnya curhat ke Mr. dan Miss agar bisa mendapat motivasi buat
kembali lebih baik. Ya, Bu Yuni mau menjawab? Saya tahu persis. Siap, sedia. Baik, thank you buat Rian. Gini Rian, basically kami pasti open kan, makanya kenapa kita mempublish IG kita ya. Let's be friends, silakan. Kita sangat open untuk berteman dengan semua kalangan, dengan semua umur, dengan siapa saja. Jadi buat teman-teman yang mau berteman sama Sir Felix, sama Miss Wiwin, kita saling follow IG. Suatu saat kalau Anda mau curhat, monggo, ya. Dalam arti gini, Sir akan ngajarin ke kalian satu hal juga yang nggak tanpa basa-basi, yaitu apa? If you don't try, you never know. Jadi kalau misalnya kamu mencoba untuk mau nanya sama seseorang, tanyalah. Ya, tetapi ada prinsip juga, yaitu apa? Jangan baperan. Dalam arti bahwa kita nggak perlu set ekspektasi, oh gue mesti segera dibalas. Kalau nggak dibalas, aduh kenapa ya? Apakah dia marah sama gue ya? Aduh kenapa ya? Karena dia nggak suka ya kali gue hubunginya. Jangan begitu ya. Artinya orang bisa aja mungkin lagi sibuk, lagi apa gitu, jadi belum bisa menjawab. Itu enggak apa. As long as you don't take it personally, apapun yang kamu inginkan, ketoklah pintu. Ya seperti kembali lagi di Alkitab ya. Ketoklah pintu maka kamu akan dibukakan gitu. Jadi tidak masalah untuk mencoba. Kalau prinsip Sir juga begitu. Sir juga kadang-kadang membutuhkan mentor, membutuhkan orang, membutuhkan entrepreneur yang sudah lebih berpengalaman. Sir tanya ke mereka. Mereka kadang-kadang menjawab, kadang-kadang tidak menjawab. Dua-duanya tidak masalah. Dijawab syukur, tidak dijawab ya nggak apa-apa. Nah jadi Rian, boleh saja. Kenapa tidak boleh? You try it. Ya intinya no judgment ya, Sir Felix ya. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang di pikiran kalian, ya kalian gas aja. Maksudnya kalian sampaikan apa yang kalian pikirkan, jangan kalian berpikir, nanti takutnya di-ignore segala macam. Kalau aku pribadi sih, aku sangat terbuka ya, kalau misalkan kalian mau curhat, atau kalian mau perlu unit me as mentor, unit me as coach, dan lain-lain, I'm open gitu. Karena aku senang kayak gitu, seperti yang aku bilang, bahwa dari zaman aku di hotel, aku tempat curhat karyawan, sekarang ke mahasiswa, jadi I don't mind. Selagi aku ada waktu, aku pasti akan luangkan waktu untuk kalian, kayak gitu. Karena aku tahu banget di zaman pandemi kayak gini, banyak banget masalah yang kalian hadapin, ada yang sampai kehilangan tujuan hidup, itu pun ada student aku, dan they need me, and then I will be happy to help them. Kayak gitu. Thank you. Kalau Sir nama IG aja udah coach di depannya, jadi don't worry. Di bio aku juga ada tulisannya Sir, jadi I will be happy to help. Oke, thank you very much Sir dan Miss Wiwin atas jawabannya. Selanjutnya nih, Mr. Felix dan Miss Wiwin. Dari Michelle Agustin, Kak, interpersonal skill kan pasti sangat penting, apalagi untuk membangun sebuah hubungan dengan perusahaan lain. Bagaimana cara yang baik untuk meningkatkan interpersonal skill? Oke, ini boleh digabung juga nggak Matthew dengan di bawah dari Daryl punya, digabung sekalian aja ya? Oke, kalau ya boleh sama Daryl. Nggak apa-apa. Oke. Baik, dari Daryl, kalau kita mau mewujudkan hobi kita, tapi jurusan kuliahnya berbeda, bagaimana cara konsisten? Nah, interpersonal skill, meningkatkan untuk interpersonal skill, salah satunya adalah dengan terus-menerus latihan. Ya, itu otomatis kuncinya adalah jangan takut sama kegagalan, latihan. Kalian join organisasi, kalian misalnya dari sekarang join OSIS, join ekskul. Nanti di waktu pas kuliah sambil join UKM, atau kalian ikut kursus. Dengan demikian kalian berhubungan sama banyak orang. Pada saat itu kalian menjadi panitia, interpersonal skill kalian akan terlatih. Ya, otomatis memang butuh latihan, harus dilakukan teman-teman. Pasti akan kebentur, pasti akan ada problem, pasti akan ada ribut, konflik sama orang. Nggak apa-apa, belajar dari pengalaman. Ya, nggak mungkin orang bisa interpersonal skill-nya bagus tanpa mengalami problem. Ya, kalau kalian mau bisa dapat insight, baca buku. Kalau kalian mau pengen benar-benar lebih praktis, ikut kursus. Banyak kursus pengembangan interpersonal skill juga. Ya, nah pertanyaan Daryl, kalau seandainya hobinya berbeda dari prodi perkuliahan, Sir pengen tanya dulu, maksudnya kamu ngambil jurusan karena disuruh orang tua, atau ikut teman,
Karena pacar masuk sana juga atau apa gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian bilang jurusannya gua jangan nggak suka ya. Kalau kalian nggak suka, percayalah, please jangan nekat masuk jurusan yang kalian nggak suka. Kalian masih bisa menderita. Walaupun kalau bagi Sir, suka nggak suka tuh kita keputusan aja sih. Kita bisa berubah sesuai yang kita nggak suka jadi suka tuh bisa. Tapi yang paling penting adalah pada saat Anda mengambil prodi, kalau Anda punya hobi berlawanan atau berbeda, menurut Sir nggak pernah ada yang berlawanan, malah bisa dikembangkan bareng-bareng. Untuk itu, supaya lebih jelas, Sir mau tanya langsung sama Daryl. Boleh kamu buka mic deh, kalau nggak usah buka cam, kalau kamu nggak mau buka cam. Tapi kalau mau buka cam lebih bagus. Please coba kasih contoh, jurusan apa, dan hobi yang berlawanannya apa. Oke, saya sukanya, hobi saya menyanyi, tapi jurusan yang saya ambil teknik programmer. Programmer. Iya. Terus itu cara konsistennya gimana? Terus saya mau jadi penyanyi, tapi saya juga mau konsisten di programmer karena saya suka. Kamu suka nggak dengan programmingnya? Suka. Suka juga ya? Suka. Oke. Ini Sir bisa jawab dengan penuh kepercayaan diri sebagai seorang branding consultant. Sir ada branding consultant dari perusahaan-perusahaan multinasional, tapi sekaligus juga adalah Sir sendiri dulu belajar S1-nya adalah belajar IT, ya belajar IT. Jadi programming itu udah tahu lah dulu makanan sehari-hari, walaupun sekarang udah nggak bisa sih. Nah, Daryl, nggak usah khawatir. Sir kasih satu tips yang bagus banget buat kamu ya, yaitu apa? Tekunin programming kamu. Lalu tetap bagi waktu, time management, tetap latihan nyanyi. Ya, kamu bisa excel di dua-duanya, bahkan lebih kece. Contoh, Sir mau bilang, misal kamu ikut, katakanlah Indonesian Idol. Kan waktu Indonesian Idol, kamu tidak hanya menyanyi, tetapi produser itu mencari cerita, mencari story yang bisa mereka angkat sebagai drama. Jujur aja nih, Sir ngomong, supaya menarik buat penonton. Bayangkan kalau ada seorang programmer yang dalam pandangan rata-rata manusia lain, orang-orang lain, umum publik, kutu buku. Ih, nerd. Ih, kagak bisa sama orang. Ih, mainnya sama komputer doang. Tetapi ternyata jago nyanyi bersuara emas. Jadi booming nggak? Jadi viral nggak? Justru itu kekuatan kamu. Justru itu yang bakal di-highlight oleh produser dengan senang hati. Jadi maksud Sir adalah masalahnya tinggal bagi waktu. Bagi waktu supaya dua-duanya tetap kamu jalanin, Daryl. Tampillah menjadi the singing programmer. Bahkan even you can create sebuah software program yang untuk membantu mengamplify suara kamu jadi lebih gila lagi kalau di YouTube. Oke? Oke, Sir. Thank you, Sir. Tidak berlawanan, sama sekali tidak berlawanan, Daryl. Ya, bikin itu menjadi keunikan dirimu. Sir akan tunggu. Mungkin beberapa tahun lagi waktu Sir bisa ngelihat tahu-tahu muncul viral di YouTube gitu ya. Seorang yang kece banget nyanyinya. Ternyata dia dikenal sebagai the singing programmer, ahli membuat software tapi juga sangat pintar nyanyi. Dari mana? Dari SMA Vianney. Lebih syukur-syukur kuliahnya di mana? Kuliahnya di Podomoro University. Thank you banget, Sir ya. Miss Irwin, apa ada tambahan? Ya, aku mau nambahin ya, cara meningkatkan personal skill nggak ada yang lain kalau nggak kita latihan dengan cara apa? Tadi benar yang Sir Felix bilang, karena itu yang aku lakuin juga, adalah ikut organisasi. Karena dengan kita ikut organisasi atau kita semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, itu akan meningkatkan kita interpersonal skill dalam segi apapun. Komunikasi, problem solving. Karena di organisasi itu pasti kalian menemukan banyak politik-politik, konflik, dan lain-lain yang mana ketika kalian menyelesaikannya itu, kalian makin meningkatkan interpersonal skills kalian. Terus juga selain ikut organisasi, kalian juga bisa mungkin ikut public speaking kalau untuk communication skills-nya. Jadi kalian makin lebih ada nilai plusnya. Terus yang tentang Daryl tadi, pakar personal branding sudah berbicara. Jadi aku hanya menambahkan sedikit aja ya dari segi mungkin dari segi HR ya. Jadi, Daryl, kamu tetap pertahankan hobi kamu menyanyi itu, karena
someday ketika kamu meng-apply, karena tadi aku mendengar Daryl juga suka sama programmer secara nggak langsung, mungkin itu bisa jadi itu adalah karir yang kamu pilih nantinya adalah programmer. Tapi kamu juga punya hobi yang kamu suka, which is singing. Jadi aku mau infokan ke semua teman-teman semua selain Daryl bahwa kita itu harus punya hobi apapun itu. Karena hobi itu adalah nilai plus kita masukin ke dalam CV. Jangan kalian pernah masukin hobinya adalah listen to the music. Itu sering banget kayak gitu, itu nggak banget kalau menurut aku. Karena itu bukan hobi ya. Jadi hobinya tuh sesuatu yang menarik, kayak tadi Daryl, singing, dancing, terus juga Rian tadi main volley, basket, dan lain-lain. Karena dari hobi tersebut, seorang HR bisa melihat atau judge kita, wah ini dia hobinya kayak gini. Kalau misalnya dia hobinya sport, berarti ini orangnya banget nih. Terus kalau dia hobinya singing, terus dancing, wah ini orang bisa dipakai nih kalau misalkan ada acara-acara kayak acara staff party atau apapun yang ada di perusahaan tersebut, dia bisa digunakan talentnya buat nyanyi, dan itu adalah nilai plus karena kita industri membutuhkan orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalian harus punya hobi, jangan hobinya tidur, hobinya listen to the music, itu bukan hobi ya. Oh iya, ada loh ya di CV ya Miss Win ya, nulisnya hobinya tidur, astaga. Iya, rebahan ada gitu. Oke, dari aku sih gitu aja sih, Elin. Oke, terima kasih untuk Miss Wiwin dan juga Sir Felix sudah jawab pertanyaan yang tadi ingin ditanyakan oleh siswa-siswi. Nah, sekali lagi terima kasih juga untuk Sir Felix dan Miss Wiwin yang telah berkenan untuk hadir pada acara webinar kali ini. Sama-sama, Ilen. Memberi pengetahuan baru kepada siswa-siswi SMA Vianney. Terima kasih juga untuk Matthew Brian Donovan dan anggota-anggota OSIS yang telah membuat acara ini berjalan lancar. Dan sekali lagi, terima kasih lagi untuk Sir Felix dan Miss Wiwin yang berkenan untuk hadir pada acara webinar. Thank you, Ilen. Kami yang berterima kasih buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua. Seperti yang Sir bilang tadi, di pagi hari saya memutuskan saya hari ini mau berbahagia, dan saya memang benar keputusannya sangat bahagia. Terutama bayangin ya, Sir akan bilang terus terang nih, detik ini apa yang membuat saya bahagia? Melihat senyumnya Ibu Endah. Astaga gitu, ini sangat adem loh. Jadi saya apa namanya teman-teman ya ini dan juga ketawanya Aprilia, coba bayangin sekarang bisa ketawa ya. Tadi waktu mulai dia tegang, jadi waktu pada saat membuka dia sedang bukanya sedang tegang sekali. Sekarang dia bisa ketawa begini loh, happy banget. Thank you paling semuanya. Konsisten Thank ya, you Bapak Ibu. Ya. Demikian kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi siswa, siswi, dan guru-guru SMA Vianney. Mohon maaf karena kesalahan sama acara webinar ini berlangsung. Sebelum pembicara meninggalkan ruangan Zoom ini, untuk kenang-kenangan dulu kita bisa lanjut ke sesi foto mungkin ya, foto bersama. Dipersilakan untuk guru-guru dan panitia acara membuka kamera. Ada aba-aba kah? Siapa nih yang mengambil fotonya? Sudah terfoto kok ini. Sudah yang udah. Sudah ya. Bener, Matthew udah dicek. Apa? Jangan nanti kita ada yang Oke, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Saya coba dulu sekali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oke, lumayan banyak nih kayaknya. Banyak. Kita kayak senam pagi ya. 1, 2, 3. Sebelum selesai nih, Sir Felix dan Miss Wiwin, sebelumnya saya mau kasih kesimpulan dulu nih dari materi-materi yang Sir Felix dan Miss Wiwin kasih. Jadi ambil network sebanyak-banyaknya, network dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Bahkan tadi sempat Sir Felix kasih itunya proyeksinya IPK itu bahkan nggak penting, nggak dipandang sama perusahaan sedikit pun. Justru malah pengalaman magangnya ya, Sir. Itu dari Job Street, bukan dari Sir. Itu menurut Job Street. Dari Job Street-nya pun bahkan IPK nggak dilihat. Bukan nggak dilihat, tapi faktor yang lebih paling bawah. Ya, faktor yang bukan nggak dilihat, tetapi bukan yang paling utama. Faktor yang utama adalah yang di atas. Jadi lebih ke network dan pengalaman magangnya gitu ya, Sir. Oke. Thank you, Sir. Dan Miss Wiwi. Thank you, Matthew. Oke, kalau misalkan udah tidak ada apa-apa, teman-teman perkenalkan aku Calvin di sini nge-backup dari Konove dan Kak Prima dan teman-teman yang lain karena mohon maaf ya Bu Enda, Bu Yuni, Pak Bruno, Bu Gita, Pak Pili karena Kak Prima dan Konove-nya itu harus undur diri lebih dulu karena mereka berdua harus segera pergi untuk vaksin dosis kedua. Jadi aku yang handle untuk closingannya. Terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktu untuk hadir di webinar ini. Terima kasih juga untuk udah mengundang ke Podomoro University untuk buat acara yang kece banget yang dibawain sama Sir Felix dan juga Miss Win. Oke, mudah-mudahan para guru bisa membuat event-event lagi bareng sama Podomoro untuk ada